Langit malam itu seakan runtuh di atas atap megah mansiun Adiwangsa. Membawa deru angin kencang yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Siapapun yang berani berdiri di bawahnya. Kilatan petir yang menyambar-nyambar menerangi pilar-pilar marmer yang biasanya terlihat agung. Namun kini tampak seperti penjara dingin yang menakutkan bagi Arya yang sedang berdiri mematung di tengah ruang tamu. Suara guntur yang menggelegar tidak mampu menyaingi suara teriakan kemarahan yang keluar dari mulut ibu mertuanya. Ratna, yang berdiri dengan angkuh sambil memegang tumpukan foto yang tersebar berantakan di atas lantai yang mengkilap tersebut. Arya merapatkan jaket tipisnya. Mencoba melindungi perutnya yang sudah mulai membuncit. Di usia kehamilan 6 bulan yang seharusnya mendapatkan perawatan penuh kasih sayang dari keluarga besar ini. Namun, di depannya, Aditya berdiri dengan wajah merah padam, karena amarah yang dipicu oleh manipulasi licik yang telah disusun sedemikian rupa untuk menjatuhkan martabat istrinya sendiri tanpa sisa. Foto-foto yang menunjukkan Arya berada di sebuah hotel bersama pria asing adalah sebuah rekayasa tingkat tinggi yang sangat cerdas. Namun Aditya yang terlalu buta oleh egonya tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari wanita itu. Wanita sampah seperti kamu tidak pantas menyentuh lantai rumah kami lagi. Apalagi membawa keturunan haram itu ke dalam silsilah keluarga Adiwangsa yang terhormat dan suci ini. Teriak Ratna dengan nada penuh penghinaan. Dia menunjuk ke arah pintu besar yang terbuka lebar. Memperlihatkan kegelapan malam yang dipenuhi air hujan yang terus mencambuk bumi tanpa ampun sedikit pun kepada mereka yang lemah. Arya hanya terdiam. Matanya yang jernih menatap dingin ke arah wanita tua, yang selama ini dia layani dengan penuh kesabaran, meskipun terus-menerus mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil dari semua penghuni rumah tersebut. Aditya tidak lagi menatap Arya dengan cinta yang dulu pernah dia janjikan di depan altar pernikahan mereka. Melainkan dengan tatapan penuh kebencian seolah-olah istrinya adalah kotoran yang harus segera dibuang. Di sampingnya, Maya berdiri dengan senyum kemenangan yang tipis. Jari-jarinya yang lentik berpura-pura mengusap lengan Aditya, seolah-olah mencoba menenangkan pria itu, padahal dia adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Maya telah berhasil menanamkan benih keraguan yang sangat dalam di hati Aditya. Menggunakan pengaruhnya sebagai asisten pribadi yang kemudian berubah menjadi kekasih gelap di belakang punggung Arya yang sedang berjuang mengandung. Arya menarik napas panjang, merasakan udara dingin yang menyesakkan. Namun entah mengapa dia merasa ada beban berat yang perlahan-lahan terangkat dari pundaknya yang selama ini telah memikul banyak tekanan. Dia tidak menangis, tidak memohon, dan tidak pula berlutut meminta belas kasihan. Karena dia tahu bahwa martabatnya jauh lebih berharga daripada tetap tinggal di lingkungan yang penuh dengan kemunafikan. Dengan gerakan yang sangat elegan dan tenang, Arya mengambil tas kecil yang berisi dokumen-dokumen penting miliknya. Lalu menatap Aditya untuk terakhir kalinya dengan sorot mata yang penuh dengan makna yang tidak dimengerti olehnya. Kalian akan menyesali malam ini lebih dari apapun dalam hidup kalian. Karena kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan, meskipun kalian mencoba menguburnya sedalam mungkin. Ucap Arya dengan suara rendah. Dia melangkah keluar dari mansiun itu, membiarkan tubuhnya seketika basah kuyup oleh guyuran hujan yang sangat deras. Sementara pintu besar di belakangnya dibanting dengan keras oleh pelayan atas perintah Ratna. Di tengah kegelapan malam yang sunyi, Arya terus berjalan menyusuri jalanan setapak yang licin. Tangannya terus mengusap perutnya dengan lembut, membisikkan janji perlindungan bagi bayi yang sedang dia kandung saat ini. Jalanan di sekitar kawasan elite itu tampak sangat sepi. Hanya ada suara rintik hujan yang menghantam dedaunan dan suara langkah kaki Arya yang terdengar ritmis di atas aspal yang sangat dingin. Tidak lama kemudian, sepasang lampu depan mobil yang sangat terang memecah kegelapan dari arah kejauhan. Bergerak mendekat dengan kecepatan yang sangat stabil menuju ke arah wanita hamil yang sedang berjalan sendirian itu. Mobil hitam mewah bermerek internasional itu berhenti tepat di samping Arya. Dan seorang pria berpakaian jas rapi segera keluar, dengan membawa payung besar untuk melindungi Arya dari hujan yang terus mengguyur. Nona muda,
Maafkan kami karena datang sedikit terlambat untuk menjemput Anda dari tempat yang sangat mengerikan ini. Mohon segera masuk ke dalam kendaraan, agar kesehatan Anda terjaga. Ucap pria itu dengan suara hormat. Arya masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan mewah. Seketika aura kesedihannya menghilang dan berganti dengan tatapan tajam. Seorang pemimpin yang telah lama dia sembunyikan demi peran sebagai istri penurut. Di dalam mobil, seorang asisten lainnya sudah menyiapkan tablet yang menampilkan data keuangan keluarga Adiwangsa, yang mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan yang sangat signifikan akibat dari keputusan bodoh Aditya malam ini. Arya menyandarkan kepalanya pada kursi kulit yang sangat nyaman. Membiarkan asistennya menyelimuti tubuhnya dengan kain wol yang sangat lembut, sambil terus meninjau laporan mengenai investasi rahasia yang telah dia tanamkan. Dia telah merencanakan saat-saat ini sejak lama. Mengetahui bahwa keserakahan keluarga Adiwangsa pada akhirnya akan menuntun mereka pada lubang kehancuran yang mereka gali sendiri dengan tangan-tangan kotor mereka selama ini. Identitasnya sebagai pewaris tunggal dari kekaisaran bisnis Mahardika adalah senjata pamungkas yang akan dia gunakan untuk menghancurkan setiap orang yang telah berani menginjak-injak harga dirinya dan juga masa depan anak yang sedang dikandungnya di dalam mansiun yang hangat. Aditya menuangkan segelas sampanye untuk merayakan kebebasannya dari wanita yang dia anggap sebagai beban. Tanpa menyadari bahwa dia baru saja membuang satu-satunya pelindung yang menjaga kekayaannya. Maya tertawa kecil sambil memeluk Aditya dari belakang. Merasa sangat yakin bahwa masa depannya akan sangat cerah setelah berhasil menyingkirkan Arya dan mengambil posisi sebagai nyonya besar di rumah yang sangat megah ini. Ratna duduk di kursinya dengan perasaan puas. Membayangkan betapa mudahnya dia akan menguasai seluruh harta benda, tanpa ada lagi gangguan dari menantu yang dia anggap berasal dari keluarga kelas bawah. Mobil mewah itu terus melaju menjauh dari kawasan elit tersebut, membawa Arya menuju ke markas besarnya, yang tersembunyi di pusat kota di mana pasukan pengacaranya sudah menunggu untuk memulai serangan hukum. Dia melihat ke arah jendela yang berembun, menyaksikan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti harapan baru yang mulai tumbuh di dalam hatinya, yang kini telah membeku untuk segala bentuk pengampunan bagi mereka. Malam yang dingin ini bukanlah akhir dari segalanya bagi Arya, melainkan sebuah babak baru yang sangat mendebarkan di mana dia akan menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya sosok yang selama ini mereka remehkan. Selama bertahun-tahun, Arya telah menekan ambisinya dan menyembunyikan kecerdasannya di balik topeng seorang istri yang penurut hanya untuk menghormati wasiat almarhum ayahnya yang menginginkan dia merasakan kehidupan keluarga yang sederhana. Namun, pengkhianatan Aditya telah menghancurkan segel itu, membangkitkan kembali naluri predator bisnis yang diwariskan oleh leluhurnya di Mahardika Group, yang memiliki jaringan kekuasaan yang sangat luas di seluruh negeri. Arya tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, saham perusahaan Adiwangsa akan terjun bebas setelah dia menarik seluruh dukungan finansial secara diam-diam, melalui berbagai perusahaan cangkang yang telah dia kendalikan sejak lama tanpa sepengetahuan Aditya. Bayi di dalam kandungannya seolah memberikan tendangan kecil, seakan memberikan dukungan kepada sang ibu untuk terus maju melawan ketidakadilan yang telah mereka terima dari orang-orang yang seharusnya mencintai mereka. Arya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung ancaman mematikan bagi siapa saja yang berani menjadi musuhnya. Karena dia bukan lagi Arya yang lemah dan tidak berdaya seperti beberapa jam yang lalu. Dia adalah naga yang sedang terbangun dari tidurnya, siap membakar habis semua kebohongan dan kesombongan yang telah menyelimuti keluarga Adiwangsa dengan api keadilan yang akan dia nyalakan di pengadilan yang akan datang segera. Suasana di dalam mobil menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara ketikan jari asistennya yang sedang mengatur jadwal pertemuan rahasia dengan para pemegang saham mayoritas yang mulai merasa gelisah dengan kepemimpinan Aditya. Arya tidak akan memberikan kesempatan bagi Aditya untuk memperbaiki keadaan, karena setiap langkah yang dia ambil sudah diperhitungkan secara matematis untuk memastikan kemenangan mutlak di tangan sang pewaris sejati Mahardika. Dia akan membiarkan musuh-musuhnya bersenang-senang untuk sementara waktu di atas penderitaan semu yang mereka ciptakan.
Sebelum akhirnya dia menjatuhkan vonis terakhir yang akan menghancurkan seluruh hidup mereka tanpa ada jalan kembali lagi. Pelayan di mansiun Adiwangsa mulai merasa cemas melihat perubahan atmosfer di dalam rumah itu setelah kepergian Arya. Karena mereka tahu betapa tulusnya Arya selama ini dalam mengurus segala keperluan rumah tangga mereka. Beberapa dari mereka mencoba berbicara satu sama lain dengan suara bisikan yang sangat pelan. Merasa kasihan pada nasib Arya yang dibuang tanpa membawa apa-apa selain pakaian di tubuhnya di tengah badai besar. Namun, ketakutan mereka terhadap kemarahan Ratna membuat mereka tidak berani bersuara lebih keras. Sehingga mereka hanya bisa menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaan mereka dengan perasaan bersalah yang menghantui nurani mereka yang paling dalam. Maya terus memanaskan suasana dengan cerita-cerita karangan tentang bagaimana Arya pernah mencoba mencuri uang perusahaan untuk diberikan kepada kekasih gelapnya. Yang tentu saja membuat Aditya semakin merasa benar atas keputusannya. Kebencian Aditya telah mengakar begitu dalam, sehingga dia tidak mampu lagi melihat celah dalam cerita Maya. Seolah-olah logika dan akal sehatnya telah tertutup oleh kabut gairah dan kebanggaan yang semu belaka saat ini. Dia merasa bahwa dengan menyingkirkan Arya, dia telah menyelamatkan kehormatan keluarganya dari noda yang sangat besar. Padahal kenyataannya dia baru saja mengundang badai yang jauh lebih besar untuk menghancurkan seluruh eksistensi bisnisnya. Ratna mulai menyusun rencana untuk segera menikahkan Aditya dengan Maya. Karena menurutnya Maya berasal dari latar belakang yang jauh lebih bergengsi dan memiliki koneksi yang dapat membantu memperluas pengaruh keluarga Adiwangsa. Dia tidak tahu bahwa latar belakang Maya hanyalah tumpukan kebohongan yang dirancang untuk menjebak keluarga kaya seperti mereka, agar bisa menguras seluruh kekayaan mereka melalui skema pernikahan yang tampak sangat menguntungkan. Kedua wanita itu saling tersenyum dengan niat terselubung masing-masing, menciptakan sebuah aliansi rapuh yang akan hancur seketika. Saat Arya mulai melancarkan serangan pertamanya yang sudah dia siapkan dengan sangat matang dan penuh perhitungan. Arya tiba di sebuah gedung pencakar langit yang dimiliki oleh keluarganya. Disambut oleh barisan pengawal yang menjaga ketat pintu masuk utama untuk memastikan privasi dan keamanan sang nona muda Mahardika. Dia melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Setiap langkah kakinya di atas lantai granit memberikan kesan wibawa yang sangat kuat, yang membuat siapapun yang melihatnya akan merasa segan dan juga penuh kekaguman. Di ruang pertemuan lantai paling atas, 3 orang pengacara papan atas sudah menunggunya dengan tumpukan dokumen hukum yang akan digunakan untuk menggugat cerai. Aditya sekaligus menuntut hak atas seluruh aset yang telah diselewengkan. Kita akan mulai dengan membekukan seluruh rekening pribadi Aditya dan juga membatalkan kontrak kerjasama dengan mitra internasional mereka yang berada di bawah pengaruh Mahardika Group. Perintah Arya dengan nada dingin. Pengacara-pengacara itu mengangguk serentak, menyadari bahwa klien mereka kali ini bukan hanya sekadar wanita yang mencari keadilan, melainkan seorang penguasa yang sedang mengambil kembali apa yang menjadi haknya secara sah. Tidak akan ada kata ampun. Tidak akan ada negosiasi di balik layar. Karena Arya ingin memastikan bahwa setiap tetes air mata yang jatuh malam ini akan dibayar dengan kehancuran total bagi keluarga Adiwangsa. Arya duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca yang besar. Merasakan kekuatan yang kembali mengalir ke dalam dirinya setelah sekian lama, dia biarkan terpendam dalam kesunyian. Dia tahu bahwa perjalanan ini masih sangat panjang dan penuh dengan rintangan. Namun dia memiliki tekad yang baja untuk melindungi bayinya dan memulihkan nama baiknya di mata hukum dan masyarakat umum. Setiap detail dari pengkhianatan yang dia terima malam ini telah tersimpan rapat di dalam ingatannya, menjadi bahan bakar utama yang akan terus membakar semangatnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan demi kebenaran sejati. Malam semakin larut, namun cahaya di ruangan Arya tetap menyala terang benderang, menjadi simbol dari perlawanan yang baru saja dimulai terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka yang merasa memiliki segalanya di dunia ini. Arya menutup matanya sejenak, membayangkan wajah terkejut Aditya saat mereka bertemu kembali di ruang sidang nanti.
di mana semua rahasia akan terungkap dan semua topeng akan terlepas dari wajah mereka masing-masing. Ini adalah awal dari akhir bagi keluarga Adiwangsa. Dan ini adalah awal dari kejayaan bagi Arya yang akan bangkit kembali sebagai simbol kekuatan wanita yang tak tergoyahkan oleh badai kehidupan yang sangat hebat. Konsekuensi dari perbuatan kejam Ratna dan Aditya akan segera datang seperti ombak tsunami yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Tidak meninggalkan sisa apapun selain penyesalan yang tidak akan pernah ada habisnya. Arya sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Termasuk jika dia harus menghadapi serangan balik dari pihak lawan yang mungkin akan menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkannya kembali di tengah jalan yang sulit. Namun, dengan kekuatan Mahardika Group di belakangnya, Arya tidak perlu merasa takut lagi. Karena dia memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk menghancurkan setiap serangan yang datang menuju ke arahnya dengan sangat mudah. Arya berdiri di balkon geria tawang miliknya yang terletak di lantai paling atas menara Mahardika. Menatap lampu-lampu Jakarta yang tampak seperti permata berserakan di bawah kaki langit yang kelam. Hujan deras yang beberapa jam lalu membasahi tubuhnya, kini hanya menjadi latar belakang suara yang menenangkan di balik kaca tebal kedap suara yang melindungi kemewahan ruang pribadinya. Dia memegang segelas susu hangat, merasakan kehangatan yang merambat ke telapak tangannya. Sementara pikirannya sudah melesat jauh melampaui rasa sakit hati yang diberikan oleh keluarga Adiwangsa yang sombong dan sangat picik. Itu malam tadi, Bram, tangan kanan ayahnya yang paling setia, masuk dengan langkah yang sangat teratur dan kepala tertunduk sebagai tanda penghormatan tertinggi kepada pewaris tunggal kerajaan bisnis yang sangat disegani ini. Di tangannya terdapat beberapa map berwarna perak yang berisi rincian seluruh aset tersembunyi yang telah Arya investasikan ke dalam perusahaan keluarga Adiwangsa selama 3 tahun masa pernikahannya yang penuh foi kepura-puraan. Arya hanya memberikan isyarat kecil dengan kepalanya agar Bram meletakkan semua dokumen tersebut di atas meja kerja yang terbuat dari kayu jati kuno yang harganya bisa membeli sebuah rumah mewah. Nona muda, Dokter Sarah sudah menunggu di ruang pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi kesehatan Anda dan janin setelah kejadian yang sangat melelahkan di mansiun itu. Ucap Bram dengan suara bariton yang tenang. Arya mengangguk pelan, meletakkan gelas susunya di atas meja marmer, lalu berjalan menuju ruang medis pribadi yang dilengkapi dengan peralatan paling mutakhir di dunia kesehatan saat ini. Dia tahu bahwa kesehatan anaknya adalah prioritas utama di atas segala rencana balas dendam yang sedang dia susun. Karena anak ini adalah masa depan dari seluruh kejayaan keluarga besar Mahardika. Dokter Sarah tersenyum lembut saat melihat Arya masuk. Segera mempersiapkan mesin ultrasonografi untuk memeriksa denyut jantung bayi yang sedang tumbuh di dalam rahim wanita yang sangat kuat di depannya tersebut. Suara detak jantung yang ritmis memenuhi ruangan, memberikan rasa haru sekaligus kekuatan baru bagi Arya untuk menghadapi badai hukum yang akan segera dia gulirkan ke arah musuh-musuhnya. Kondisi janin dinyatakan sangat sehat, meskipun Arya sempat mengalami tekanan mental yang luar biasa akibat pengusiran paksa yang dilakukan oleh Aditya dan ibunya yang sangat kejam di tengah badai hujan. Setelah pemeriksaan selesai, Arya kembali ke ruang kerjanya yang luas untuk mulai meninjau rencana strategis yang telah disiapkan oleh tim ahli hukum dan analis keuangan terbaik yang dia miliki. Dia memerintahkan Bram untuk segera memutuskan seluruh jalur kredit rahasia yang selama ini menopang operasional perusahaan Adiwangsa melalui bank-bank yang berada di bawah kendali langsung dari Mahardika Group yang perkasa, tanpa suntikan dana dari Arya yang selama ini disamarkan sebagai investasi anonim. Perusahaan keluarga Adiwangsa akan segera mengalami krisis likuiditas yang sangat parah dalam waktu kurang dari 72 jam. Sementara itu, di mansiun Adiwangsa, suasana justru terlihat sangat meriah dengan dentuman musik klasik dan tawa yang menggema dari ruang makan mewah, di mana pesta kecil-kecilan sedang diadakan malam itu. Aditya duduk di kursi utama dengan Maya yang bersandar manja di bahunya, merasa sangat bangga karena akhirnya berhasil menyingkirkan Arya yang dia anggap sebagai penghalang kemajuan karier politik dan bisnisnya.
Mereka berdua bahkan sudah mulai merencanakan pesta pertunangan yang megah untuk meresmikan hubungan mereka di hadapan rekan-rekan bisnis kelas atas yang selalu mementingkan status sosial serta kekayaan materi. Ratna, sang ibu mertua yang kejam, terus memuji Maya karena dianggap memiliki aura keberuntungan yang jauh lebih besar daripada Arya yang selalu terlihat sederhana dan tidak pernah menunjukkan perhiasan mewah. Ratna sama sekali tidak menyadari bahwa kesederhanaan Arya adalah bentuk kerendahan hati seorang bangsawan sejati yang tidak perlu memamerkan kekayaannya untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang rendahan seperti mereka. Dia justru sibuk membolak-balik katalog perhiasan berlian yang ingin dia beli dengan menggunakan uang perusahaan yang sebenarnya adalah milik Arya yang dialokasikan secara diam-diam melalui jalur dana hibah. Keesokan paginya, suasana di kantor pusat Adiwangsa Group berubah menjadi kepanikan massal ketika beberapa bank besar secara mendadak menghentikan kerjasama dan menuntut pelunasan utang yang jatuh tempo lebih awal. Aditya yang baru saja tiba dengan senyum lebar langsung disambut oleh laporan merah dari Departemen Keuangan yang menyatakan bahwa cadangan kas mereka tidak akan cukup untuk menutupi biaya operasional. Dia mencoba menghubungi para direktur bank yang biasanya sangat menjilat kepadanya. Namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat telepon atau memberikan jawaban yang jelas mengenai kebijakan mendadak tersebut. Di tempat lain, Arya sedang duduk di kursi kebesarannya di lantai paling atas gedung Mahardika, mengenakan setelan jas formal berwarna biru tua yang memberikan kesan otoritas yang sangat kuat dan dominan. Dia sedang memimpin rapat tertutup dengan Dewan Direksi Mahardika Group, memberikan instruksi tegas untuk memulai proses akuisisi secara perlahan terhadap aset-aset strategis yang dimiliki oleh keluarga Adiwangsa secara hukum. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang meragukan keputusan Arya, karena mereka tahu bahwa nona muda mereka memiliki kecerdasan strategis yang jauh melampaui rata-rata pemimpin bisnis pria lainnya. Arya juga menyuruh tim intelijennya untuk mulai menggali latar belakang Maya secara lebih mendalam. Karena dia memiliki intuisi yang sangat tajam bahwa wanita itu menyembunyikan rahasia besar yang sangat kelam. Benar saja. Dalam waktu singkat, Bram melaporkan bahwa Maya sebenarnya adalah seorang penipu ulung yang telah beberapa kali mengubah identitasnya untuk menjerat pengusaha kaya yang sedang dilanda masalah rumah tangga. Maya ternyata memiliki utang judi yang sangat besar di luar negeri, dan dia mengincar harta keluarga Adiwangsa hanya sebagai alat untuk melunasi semua beban keuangan yang mencekik lehernya sendiri. Informasi ini disimpan rapat oleh Arya sebagai salah satu kartu as yang akan dia lemparkan tepat pada saat persidangan dimulai nanti untuk menghancurkan kredibilitas Maya di hadapan hakim. Dia ingin Aditya merasakan pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada apa yang dia rasakan. Yaitu dikhianati oleh orang yang dia cintai demi harta yang sebenarnya juga tidak nyata. Arya menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan yang kembali pulih sepenuhnya. Dan dia tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil sekarang adalah langkah menuju kemenangan mutlak yang sangat manis sekali. Bram kembali masuk dengan membawa undangan resmi dari Pengadilan Agama dan Sipil terkait gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Aditya dengan alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh Arya secara palsu. Arya tersenyum sinis membaca isi gugatan tersebut. Karena dia tahu bahwa setiap poin yang ditulis di sana akan berbalik menyerang Aditya, seperti bumerang yang sangat tajam dan mematikan arahnya. Dia segera menandatangani dokumen tersebut dengan tinta emas. Simbol dari statusnya yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh Aditya. Meskipun pria itu bekerja keras selama 1000 tahun lamanya di dunia bisnis. Beberapa hari kemudian, kondisi fisik Arya semakin membaik berkat perawatan intensif dan nutrisi terbaik yang disediakan oleh tim koki pribadi yang ahli dalam kesehatan ibu hamil dan janin. Dia mulai melakukan latihan yoga ringan untuk menjaga kebugaran tubuhnya, sambil terus memantau pergerakan pasar saham yang menunjukkan grafik penurunan drastis bagi seluruh entitas bisnis yang memiliki hubungan dengan Adiwangsa. Tekanan yang dia berikan secara sistematis mulai membuahkan hasil, membuat Aditya mulai kehilangan akal sehat dan sering marah-marah kepada para karyawannya tanpa alasan yang masuk akal dan jelas.
Aditya mulai merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Namun egonya yang terlalu tinggi mencegahnya untuk berpikir bahwa Arya memiliki peran besar di balik semua kehancuran yang sedang dia alami. Dia justru mencurigai kompetitor bisnis lainnya yang mungkin ingin mengambil keuntungan dari masalah rumah tangganya. Tanpa menyadari bahwa musuh yang paling berbahaya adalah orang yang baru saja dia usir. Maya terus memberikan janji-janji palsu tentang bantuan dari keluarga besarnya di luar negeri. Padahal itu semua hanyalah ilusi yang dia ciptakan untuk menunda waktu sebelum dia melarikan diri nanti. Ratna mulai merasa gelisah ketika melihat tabungannya berkurang drastis karena harus menutupi gaya hidup mewahnya sendiri. Sementara pendapatan dari perusahaan Aditya terus merosot tajam ke titik terendah dalam sejarah. Dia mulai menyalahkan Aditya karena tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik. Padahal dialah yang paling keras mendesak untuk mengusir Arya yang selama ini sebenarnya mengelola banyak detail keuangan. Keharmonisan di dalam mansiun Adiwangsa mulai retak. Digantikan oleh pertengkaran mulut antara ibu dan anak yang saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa keluarga mereka secara tiba-tiba tanpa ada peringatan. Di sisi lain, Arya mengundang beberapa wartawan investigasi papan atas ke kantornya untuk memberikan bocoran tipis mengenai skandal korupsi yang dilakukan oleh Aditya dalam proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang lalu. Dia memastikan bahwa informasi tersebut cukup kuat untuk memicu penyelidikan resmi namun tidak langsung menunjukkan keterlibatan Mahardika Group agar permainannya tetap terlihat bersih dan sangat profesional di mata publik luas. Arya sangat menikmati peran sebagai sutradara di balik layar ini. Menggerakkan semua bidak catur dengan presisi yang sangat luar biasa untuk memastikan skakmat yang sempurna bagi lawan-lawan bisnisnya tersebut. Tim hukum Arya juga telah berhasil mengamankan rekaman kamera pengawas dari hotel tempat foto rekayasa itu diambil, yang menunjukkan dengan jelas bahwa Maya membayar seseorang untuk berpose sangat mirip dengan Arya. Bukti ini akan menjadi peluru emas yang akan menghancurkan argumen utama Aditya di pengadilan dan sekaligus membuktikan bahwa ada konspirasi jahat yang dilakukan untuk menyingkirkan istri sah secara tidak terhormat sama sekali. Arya melihat rekaman itu dengan tatapan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di hatinya untuk Aditya, yang telah tega mempercayai kebohongan murahan daripada istrinya yang setia. Pagi itu, Arya mengunjungi makam ayahnya untuk meminta restu, sebelum memulai pertempuran hukum yang paling menentukan dalam hidupnya dan juga demi masa depan anak yang ada di rahimnya. Di depan pusara ayahnya, dia berjanji akan menjunjung tinggi nama besar Mahardika dan tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak kehormatan keluarga mereka lagi. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Adiwangsa yang sombong. Dia berdiri tegak di bawah payung hitam yang dipegang oleh Bram. Sosoknya terlihat sangat anggun, namun memancarkan kekuatan yang bisa menggetarkan siapa saja yang berani berdiri, menghalangi jalan keluar bagi keadilan yang dicarinya. Sebelum meninggalkan pemakaman, Arya menerima pesan singkat dari tim intelijennya yang menyatakan bahwa Aditya telah mengajukan pinjaman darurat kepada lintah darat kelas atas karena semua bank resmi menolaknya. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan bagi Arya. Karena itu berarti Aditya sudah benar-benar putus asa dan sedang berjalan menuju lubang kehancuran yang akan menenggelamkan seluruh harta dan martabat keluarganya. Arya tahu bahwa saat-saat kehancuran total bagi keluarga Adiwangsa sudah sangat dekat. Dan dia akan memastikan bahwa dia ada di sana untuk menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri yang tajam. Babak baru dalam kehidupan Arya sebagai pemimpin Mahardika Group telah dimulai dengan sangat gemilang. Meninggalkan bayang-bayang seorang istri yang tertindas di masa lalu yang kini telah terkubur sangat dalam. Dia tidak akan pernah lagi membiarkan kebaikannya disalahgunakan oleh orang-orang yang hanya memandang status dan kekayaan sebagai ukuran nilai seorang manusia di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini secara umum. Dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, Arya siap untuk menghadapi siapapun yang mencoba menghalangi langkahnya menuju keadilan dan kebahagiaan yang hakiki bersama anak tercinta yang akan segera lahir ke dunia. Suasana di dalam ruang rapat utama Adiwangsa Group terasa sangat mencekam pagi itu. Dengan tumpukan dokumen kerugian yang berserakan di atas meja kayu mahoni yang sangat mahal. Aditya duduk di kursi pimpinan dengan wajah yang terlihat sangat kuyu,
Karena kurang tidur selama beberapa hari terakhir memikirkan nasib perusahaannya yang sedang di ujung tanduk, para pemegang saham mulai memberikan tekanan yang luar biasa besar. Menuntut penjelasan mengenai hengkangnya beberapa investor raksasa, secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas bagi publik. Aditya merasa seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang mencekik leher bisnisnya dengan sangat perlahan namun pasti. Ratna tidak membuang waktu untuk mencari keuntungan pribadi di tengah kekacauan yang melanda putra sematawayangnya tersebut. Cara yang sangat licik dan tidak manusiawi sama sekali. Dia memanggil Pramono, seorang pengacara korup yang memiliki reputasi buruk dalam memenangkan kasus-kasus kotor dengan cara menyuap hakim atau menghilangkan bukti-bukti penting di lapangan yang merugikan. Mereka berdua menyusun sebuah rencana jahat untuk menggugat Arya di pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik keluarga besar Adiwangsa yang telah tercoreng akibat isu perselingkuhan yang sebenarnya mereka buat sendiri. Ratna ingin menguasai dana asuransi kehamilan Arya, yang nilainya mencapai angka miliaran rupiah, di kantor pusat Mahardika Group yang sangat megah. Arya duduk dengan tenang sambil mengamati grafik pergerakan saham Adiwangsa yang terus merosot tajam ke titik terendah dalam sejarah mereka. Bram masuk ke ruangan dengan wajah serius, membawa sebuah map hitam yang berisi salinan gugatan hukum yang baru saja didaftarkan oleh pihak Ratna ke pengadilan negeri setempat. Arya membaca setiap baris kalimat dalam dokumen tersebut dengan senyum sinis yang tersungging di bibirnya. Merasa geli melihat betapa putus asanya keluarga Adiwangsa untuk mendapatkan uang. Dia tidak merasa terancam sedikit pun. Justru merasa bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk menghancurkan mereka. Arya segera memanggil tim hukum elitnya yang dipimpin oleh seorang pengacara legendaris bernama Hendra, yang belum pernah sekalipun kalah dalam menangani kasus hukum tingkat internasional yang rumit. Dia memberikan instruksi yang sangat jelas untuk mempersiapkan serangan balik yang tidak hanya akan membersihkan namanya, tetapi juga akan menyeret Ratna dan Aditya ke dalam jeruji besi. Arya ingin dunia tahu bahwa dia bukanlah wanita lemah yang bisa diperlakukan semena-mena oleh keluarga kaya baru yang tidak tahu diri seperti Adiwangsa. Hendra mengangguk patuh, menyadari bahwa kliennya kali ini memiliki kecerdasan luar biasa dalam menyusun strategi perang hukum. Sementara itu, di mansiun yang kini terasa semakin sunyi, Maya mulai menunjukkan sifat aslinya yang sangat rakus dengan terus menuntut perhiasan mewah, meskipun keuangan perusahaan sedang dalam krisis. Aditya mulai merasa sangat terbebani dengan permintaan Maya yang tidak masuk akal. Sementara bayang-bayang Arya yang selalu hemat dan pengertian mulai menghantui pikirannya setiap malam yang sepi. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya membuang Arya adalah benar. Namun hati kecilnya mulai meragukan kebenaran foto-foto perselingkuhan yang diberikan oleh Maya tempo hari. Namun, ego pria yang sangat besar membuatnya menepis semua keraguan tersebut demi harga diri. Ratna terus mendesak Pramono untuk mempercepat proses persidangan agar dia bisa segera mencairkan dana kompensasi dari asuransi kehamilan yang telah dia klaim secara sepihak dengan dokumen palsu. Dia sama sekali tidak memikirkan kondisi fisik Arya yang sedang mengandung cucunya sendiri. Karena bagi Ratna, uang dan reputasi adalah segalanya di atas hubungan darah sekalipun. Keserakahan telah membutakan mata hatinya hingga dia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam bertindak secara hukum. Dia percaya bahwa dengan kekuasaan uang yang tersisa, dia bisa membeli keadilan di meja hijau nanti dengan sangat mudah. Arya menjalani rutinitas kesehatannya dengan sangat disiplin, memastikan bahwa janin di dalam rahimnya mendapatkan asupan nutrisi terbaik dari para ahli gizi yang dia sewa secara khusus setiap harinya. Meskipun tekanan pekerjaan dan masalah hukum sangat besar, dia tetap menjaga ketenangannya demi kesehatan sang bayi yang menjadi sumber kekuatan utamanya dalam menghadapi cobaan hidup ini. Setiap malam, dia berbicara lembut kepada perutnya, menjanjikan masa depan yang gemilang tanpa ada lagi bayang-bayang penghinaan dari keluarga Adiwangsa yang tiran itu. Arya adalah sosok ibu yang tangguh sekaligus pemimpin yang sangat ditakuti di dunia bisnis.
Bram melaporkan bahwa Aditya mulai terlibat dengan lintah darat kelas kakap untuk menutupi hutang operasional perusahaan yang sudah tidak bisa lagi ditunda pembayarannya oleh pihak bank komersial biasa. Arya mendengarkan laporan tersebut dengan saksama. Mengetahui bahwa langkah Aditya ini akan menjadi paku terakhir di peti mati bagi kejayaan bisnis keluarga Adiwangsa yang selama ini diagung-agungkan. Dia tidak akan menghentikan langkah Aditya. Justru akan membiarkannya semakin terperosok ke dalam lubang kehancuran yang sangat dalam dan gelap tanpa ada jalan keluar. Ini adalah balasan yang setimpal bagi pria yang telah membuang istrinya di tengah hujan badai. Pesan singkat dari nomor tidak dikenal masuk ke ponsel Arya. Berisi ancaman agar dia segera menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya jika tidak ingin karirnya hancur total di depan umum. Arya hanya tertawa kecil melihat pesan murahan tersebut. Menyadari bahwa itu adalah ulah dari Maya yang mulai merasa panik karena rencana jahatnya tidak berjalan semulus yang dia bayangkan sebelumnya. Arya segera melacak posisi pengirim pesan tersebut dan menemukan bahwa Maya sedang berada di sebuah kasino ilegal di pinggiran kota untuk berjudi. Informasi ini menjadi tambahan senjata yang sangat berharga bagi Arya untuk menjatuhkan Maya. Keesokan harinya, tim analis Mahardika Group berhasil mengambil alih mayoritas kontrak pasokan bahan baku utama yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik milik Adiwangsa Group, melalui perusahaan perantara yang sangat sulit dilacak asalnya. Dengan terkontrolnya rantai pasokan tersebut, Arya kini memiliki kekuatan penuh untuk menghentikan seluruh aktivitas produksi perusahaan. Aditya kapan saja dia inginkan dengan hanya satu kali perintah singkat. Aditya yang tidak mengetahui hal ini terus berusaha mencari pinjaman baru ke sana kemari. Sementara perusahaannya secara perlahan, namun pasti mulai lumpuh karena kekurangan bahan baku yang sangat krusial bagi kelangsungan operasional pabrik. Ratna mengumpulkan beberapa teman sosialitanya untuk menyebarkan fitnah tentang Arya. Berharap agar opini publik akan menyudutkan Arya sebelum persidangan dimulai di pengadilan negeri dalam waktu dekat ini nantinya. Namun, Arya yang sudah menguasai banyak media massa nasional melalui kepemilikan saham rahasia, segera meredam isu tersebut dengan merilis berita-berita positif tentang kegiatan kemanusiaan yang dilakukannya secara anonim selama ini. Strategi Ratna justru berbalik menyerang dirinya sendiri, ketika media mulai mempertanyakan mengapa seorang ibu mertua begitu tega mengusir menantunya yang sedang hamil tua di tengah malam, yang sangat dingin dan sangat mencekam. Ketegangan di mansiun Adiwangsa mencapai puncaknya ketika salah seorang pelayan setia Arya memberikan rekaman suara tentang rencana jahat Ratna dan Maya kepada pihak pengacara Arya secara diam-diam melalui kurir. Rekaman tersebut berisi detail bagaimana mereka merencanakan untuk menjebak Arya dengan pria bayaran agar terlihat seperti sedang melakukan perzinahan di sebuah hotel mewah demi mendapatkan alasan untuk bercerai. Arya mendengarkan rekaman itu dengan tangan yang mengepal kuat. Merasakan amarah yang sangat besar membuncah di dalam dadanya, namun tetap berusaha untuk tetap berpikir jernih secara strategis. Dia akan menggunakan bukti ini untuk menghancurkan mereka. Hendra, pengacara Arya, mulai menyusun draft gugatan balik yang mencakup penipuan, percobaan pemerasan, dan fitnah yang merugikan nama baik kliennya dengan tuntutan ganti rugi yang sangat fantastis jumlahnya. Dia juga menyertakan bukti kepemilikan saham Arya di berbagai perusahaan yang selama ini menjadi penyokong utama bagi Adiwangsa Group, agar hakim bisa melihat siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Persiapan persidangan ini dilakukan dengan sangat rahasia, agar pihak lawan tidak bisa melakukan tindakan pencegahan atau menghilangkan barang bukti yang sudah ada. Arya merasa sangat puas dengan kinerja tim hukumnya yang sangat profesional dan cepat. Malam itu, Arya berdiri di jendela kantornya, melihat hujan yang kembali turun membasahi kota Jakarta. Namun kali ini dia merasa sangat hangat dan terlindungi di dalam kekuasaannya sendiri saat ini. Dia teringat betapa dinginnya air hujan yang membasahi tubuhnya malam itu, dan bagaimana setiap tetesnya seolah mengikis rasa cintanya yang tersisa untuk Aditya hingga tidak ada yang tersisa lagi sekarang. Dendam ini bukan lagi tentang rasa sakit hati, melainkan tentang penegakan keadilan bagi dirinya dan anaknya yang telah dizalimi oleh keserakahan manusia-manusia yang tidak memiliki nurani sedikit pun dalam hidup mereka.
Aditya mulai merasakan gejala depresi yang berat karena tekanan bisnis dan masalah rumah tangganya yang semakin rumit. Namun dia tetap harus tampil kuat di depan media agar sahamnya tidak jatuh. Maya yang seharusnya menjadi penghibur, justru semakin sering menghilang dan pulang dalam keadaan mabuk. Membuat Aditya semakin merasa kesepian di tengah kemewahan, yang mulai terasa hambar dan sangat menyiksa batinnya. Dia merindukan suara lembut Arya dan perhatian kecil yang selalu diberikan istrinya itu. Namun semua itu sudah terlambat, karena dia sendiri yang telah menghancurkan jembatan menuju kebahagiaan tersebut dengan sangat kasar. Arya menerima laporan bahwa Ratna telah membayar seorang saksi palsu yang akan memberikan kesaksian bohong di pengadilan untuk memperkuat tuduhan perselingkuhan yang mereka buat terhadap dirinya dengan sangat keji sekali. Namun, tim intelijen Arya sudah lebih dulu mendekati saksi tersebut dan memberikan penawaran yang jauh lebih besar beserta perlindungan hukum jika dia mau membongkar semua kebohongan yang diminta oleh Ratna. Saksi tersebut akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Arya. Menyadari bahwa melawan Mahardika Group adalah tindakan bunuh diri yang sangat bodoh bagi masa depannya di dunia hukum yang kejam ini. Di hari-hari menjelang persidangan, Arya semakin sering melakukan meditasi untuk menjaga kestabilan emosinya agar tidak terpengaruh oleh provokasi yang mungkin dilakukan oleh pihak lawan di ruang sidang nantinya secara sengaja. Dia ingin tampil sempurna sebagai seorang CEO yang bermartabat sekaligus ibu yang tangguh, yang akan membuat semua orang tercengang melihat transformasi luar biasa dari sosok yang mereka anggap lemah. Setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari tarian kemenangan yang sudah dia koreografikan dengan sangat teliti sejak hari pertama dia meninggalkan mansiun terkutuk itu dengan penuh rasa sakit hati yang sangat dalam. Bram memastikan bahwa semua akses masuk ke gedung pengadilan akan dijaga ketat oleh tim keamanan internal Mahardika Group untuk mencegah adanya sabotase dari pihak keluarga Adiwangsa yang mungkin akan bertindak nekat. Arya juga telah menyiapkan tim humas khusus yang akan mengelola narasi di media sosial, agar publik tetap berada di pihaknya selama proses hukum yang panjang dan melelahkan ini berlangsung. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada satu celah pun bagi musuhnya untuk bisa meloloskan diri dari hukuman yang sangat pantas mereka terima atas perbuatan jahat mereka terhadap wanita hamil yang tidak bersalah. Persidangan babak pertama akan segera dimulai. Dan seluruh negeri seakan menahan napas menantikan hasil dari konflik keluarga konglomerat yang sangat dramatis ini yang akan segera terungkap di hadapan publik luas. Arya mengenakan gaun hamil rancangan desainer internasional yang sangat elegan. Menunjukkan kelasnya sebagai wanita kelas, atas yang tidak bisa direndahkan oleh siapapun di dunia ini lagi sekarang. Dia menatap bayangannya di cermin dengan penuh keyakinan. Menyadari bahwa hari pembalasan sudah di depan mata, dan dia akan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan dengan cara yang sangat spektakuler dan tak terlupakan. Lampu-lampu kota Jakarta terus berpijar seiring dengan berjalannya waktu yang membawa Arya menuju puncak kejayaannya yang baru sebagai penguasa tunggal dari kerajaan bisnis yang dia pimpin dengan sangat bijaksana. Dia tahu bahwa setelah badai ini berlalu, dia akan menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan lebih dihargai oleh semua orang yang selama ini telah meragukan kemampuannya sebagai wanita mandiri. Masa depan yang cerah sudah menanti di ujung jalan. Dan dia akan menyambutnya dengan tangan terbuka bersama anak yang akan menjadi pewaris sah dari seluruh kekayaan dan kejayaan keluarga besar Mahardika. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden sutra di ruang kerja Arya. Menyinari tumpukan berkas yang baru saja diletakkan oleh Bram dengan ekspresi wajah yang sangat serius dan penuh kemenangan hari ini. Bram telah berhasil menyusup ke dalam jaringan komunikasi pribadi milik Maya, dan menemukan jejak transfer uang dalam jumlah besar kepada seorang oknum petugas laboratorium medis yang memalsukan hasil tes kehamilan Arya tempo hari. Bukti-bukti digital tersebut tersimpan rapi dalam sebuah diska lepas yang terenkripsi. Siap untuk diledakkan di ruang persidangan sebagai senjata penghancur bagi reputasi busuk milik keluarga besar Adiwangsa nantinya, agar kebenaran dapat terungkap sepenuhnya kepada publik. Arya mengambil selembar foto dari dalam map perak. Menunjukkan sosok Maya yang sedang bertemu secara rahasia dengan seorang pria misterius. Di sebuah kafe remang di pinggiran kota Jakarta Selatan yang kumuh.
Pria tersebut diidentifikasi sebagai mantan kekasih Maya yang memiliki catatan kriminal cukup panjang dalam kasus penipuan asuransi dan pemalsuan dokumen identitas di berbagai negara tetangga selama 1 dekade terakhir. Kejahatan yang mereka susun untuk menjebak Arya ternyata memiliki akar yang sangat dalam dan melibatkan banyak pihak yang haus akan uang haram dari pundi-pundi kekayaan milik Aditya yang kini mulai mengering akibat krisis keuangan yang melanda. Sementara itu di kantor Adiwangsa Group, suasana kerja berubah menjadi sangat toksik karena Aditya terus-menerus meluapkan kemarahannya kepada para staf yang dianggap tidak becus dalam menangani penarikan dana massal dari para investor. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan betapa stresnya dia menghadapi tuntutan pembayaran utang yang sudah menumpuk setinggi gunung es. Keangkuhannya yang dulu meledak-ledak kini perlahan mulai terkikis oleh rasa takut akan kebangkrutan yang nyata. Namun dia masih enggan mengakui bahwa sumber masalahnya adalah pengusiran Arya yang sangat tidak adil. Itu tempo hari lalu di mansiun. Maya masuk ke ruangan Aditya dengan langkah gontai, mengenakan pakaian bermerek yang harganya sangat fantastis. Namun tidak mampu menutupi aura kecemasan yang terpancar jelas dari raut wajahnya yang mulai terlihat sangat menua. Bukannya memberikan dukungan moral kepada pasangannya, Maya justru kembali merengek meminta jatah bulanan yang sangat besar untuk membayar cicilan apartemen mewahnya yang berada di kawasan pusat bisnis Jakarta yang sangat elit. Aditya menatap wanita itu dengan tatapan dingin yang penuh dengan rasa curiga. Karena dia mulai menyadari bahwa Maya hanya mencintai uang dan kemewahan yang dia miliki. Bukan mencintai sosok dirinya yang sedang terluka batinnya. Pertengkaran hebat pecah di antara mereka berdua di tengah ruangan yang kedap suara itu. Suara teriakan Maya yang melengking memecah kesunyian dan membuat beberapa staf yang berada di luar merasa sangat tidak nyaman mendengarnya. Maya bahkan berani mengancam akan meninggalkan Aditya jika pria itu tidak mampu lagi memenuhi gaya hidup mewahnya yang sangat berlebihan dan penuh dengan kepalsuan di hadapan teman-teman sosialitanya yang sangat glamor. Kejadian ini membuat Aditya teringat kembali pada sosok Arya yang selalu bersedia makan sederhana di pinggir jalan tanpa pernah menuntut apapun selama mereka berdua membangun kehidupan rumah tangga yang awalnya terlihat sangat harmonis. Di sisi lain kota, Arya sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri sebuah gala amal eksklusif yang diselenggarakan oleh para pengusaha papan atas, di mana dia akan muncul sebagai tamu kehormatan dari Mahardika Group yang perkasa. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang sangat elegan, yang secara cerdas menonjolkan perut buncitnya sebagai simbol kekuatan seorang ibu yang sedang berjuang demi keadilan bagi anaknya kelak di masa depan. Perhiasan berlian murni melingkar di lehernya, memberikan kesan kemewahan yang sangat berkelas dan tak terbantahkan. Sangat kontras dengan penampilan sederhananya saat masih menjadi istri yang tertindas di kediaman mansiun keluarga besar Adiwangsa. Gala tersebut diadakan di sebuah hotel bintang 5 yang memiliki keamanan sangat ketat, di mana hanya orang-orang terpilih dengan kekayaan bersih tertentu yang diizinkan untuk melintasi pintu masuk utama yang dijaga ketat oleh petugas. Aditya dan ibunya, Ratna, hadir di sana dengan harapan bisa mendapatkan pinjaman dana segar dari rekan bisnis lama yang mereka pikir masih mau membantu mereka dalam kondisi kritis yang sedang melanda perusahaan. Mereka berdua berjalan dengan kepala tegak, mencoba menyembunyikan kenyataan bahwa perusahaan mereka sedang berada di ambang kehancuran total akibat kebijakan ekonomi yang salah dan juga karena dendam rahasia yang sedang dijalankan oleh Arya. Saat lampu ruangan meredup untuk menyambut tamu kehormatan, pintu besar aula terbuka, dan sosok Arya melangkah masuk dengan diiringi oleh barisan pengawal berseragam rapi yang menjaga jarak dengan sangat profesional dan sangat sigap. Seluruh mata di ruangan itu seketika tertuju pada sosok wanita anggun yang memancarkan aura otoritas yang sangat kuat, membuat suasana yang tadinya bising menjadi sunyi senyap karena kekaguman yang sangat luar biasa dari para hadirin. Aditya hampir menjatuhkan gelas sampanye yang dipegangnya saat dia melihat wajah wanita itu dari kejauhan. Merasa sangat tidak asing dengan fitur wajah yang selama ini dia anggap sebagai milik istrinya.
Ratna memicingkan matanya dengan penuh rasa tidak percaya. Tangannya gemetar hebat saat dia melihat Arya sedang berbincang akrab dengan gubernur dan beberapa pemilik bank multinasional yang biasanya sangat sulit untuk mereka dekati secara pribadi. Dia berbisik kepada Aditya bahwa wanita itu sangat mirip dengan Arya. Namun dia segera menepis pemikiran tersebut karena menganggap tidak mungkin wanita yang mereka usir secara hina bisa memiliki kedudukan setinggi itu di masyarakat. Mereka berdua terjebak dalam dilema antara rasa penasaran yang besar dan rasa takut yang mendalam. Sementara Arya terus berjalan melewati mereka, seolah-olah mereka hanyalah butiran debu yang tidak berharga. Arya menoleh sejenak ke arah Aditya, memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin, yang mampu membuat darah pria itu seakan membeku. Seketika di dalam pembuluh darahnya karena rasa takut yang mendadak muncul secara tiba-tiba. Dalam tatapan mata Arya yang tajam, Aditya tidak menemukan lagi rasa cinta atau kehangatan yang dulu selalu menyambutnya setiap kali dia pulang ke rumah setelah bekerja keras seharian penuh di kantor untuk keluarganya. Yang tersisa hanyalah kebencian yang murni dan tekad yang bulat untuk membalas setiap tetes penderitaan yang telah dia berikan kepada wanita yang sedang mengandung darah dagingnya sendiri itu, tanpa ada penyesalan. Maya yang juga hadir dalam acara tersebut merasa sangat terancam dengan kehadiran Arya yang terlihat begitu dominan dan sangat mempesona di mata semua pria yang hadir di ruangan mewah tersebut pada malam ini. Dia mencoba mendekati Aditya dan memprovokasi pria itu, dengan mengatakan bahwa Arya hanyalah wanita bayaran yang sedang mencoba meniru gaya hidup orang kaya untuk mencari perhatian dari para taipan bisnis dunia yang hadir. Namun, Aditya justru membentak Maya dengan sangat kasar. Menyuruhnya diam, karena dia mulai menyadari bahwa wanita di depannya ini memiliki kelas yang jauh berbeda dengan Maya yang hanya mengandalkan riasan tebal di wajahnya. Arya memberikan pidato singkat di atas panggung mengenai rencana investasi besar Mahardika Group di bidang teknologi kesehatan. Sebuah langkah strategis yang secara langsung akan mematikan lini bisnis utama milik keluarga Adiwangsa dalam waktu dekat ini. Suaranya yang tenang, namun penuh dengan penekanan pada setiap kata yang diucapkannya membuat para audiens merasa yakin akan masa depan ekonomi di bawah kepemimpinan sosok wanita yang sangat cerdas dan visioner ini. Aditya merasa dunianya benar-benar runtuh ketika dia mendengar nama Mahardika disebut. Karena dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan raksasa yang tidak mungkin bisa dia kalahkan dengan sumber daya miliknya yang terbatas. Setelah acara selesai, Aditya mencoba mengejar Arya di area parkir VIP untuk menuntut penjelasan mengenai identitas aslinya yang sangat mengejutkan tersebut. Namun langkahnya segera dihentikan oleh barisan pengawal Arya yang sangat kuat dan sigap. Bram berdiri di depan Aditya dengan tatapan meremehkan, memberikan peringatan keras agar pria itu jangan pernah mencoba mendekati nona muda Mahardika jika dia masih menyayangi nyawanya dan sisa-sisa kehormatan keluarganya yang sudah hancur. Aditya hanya bisa berdiri mematung sambil melihat mobil mewah. Arya melaju pergi meninggalkan dirinya yang kini merasa sangat kecil dan tidak berarti apa-apa di tengah megahnya dunia bisnis. Kembali ke mansiun, Ratna terus merutuk dan menyalahkan Maya atas semua kejadian memalukan yang mereka alami di acara gala tersebut. Menganggap bahwa Maya telah membawa sial ke dalam kehidupan keluarga mereka yang dulunya sangat terhormat. Maya yang tidak terima terus membela diri dengan suara yang semakin tinggi, menciptakan suasana rumah yang seperti neraka bagi siapapun yang tinggal di dalamnya, termasuk para pelayan yang merasa sangat tertekan batinnya. Kehancuran moral dan finansial keluarga Adiwangsa kini sudah lengkap. Tinggal menunggu waktu yang tepat bagi Arya untuk menjatuhkan palu keadilan di ruang sidang yang akan segera digelar di pengadilan negeri. Arya duduk di dalam mobilnya dengan perasaan yang sangat tenang. Dia mengusap perutnya dengan lembut, sambil membayangkan bagaimana ekspresi wajah Aditya nanti saat dia mengungkap seluruh kebenaran di depan hakim dan juga jaksa penuntut umum. Dia tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya, karena dia tahu bahwa perjuangannya untuk membersihkan nama baiknya akan segera membuahkan hasil yang sangat memuaskan bagi dirinya dan juga bagi warisan keluarga besar Mahardika. Tidak ada lagi tempat bagi pengkhianat di dalam dunianya yang baru.
Dan dia akan memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam konspirasi jahat ini akan mendapatkan hukuman yang sangat setimpal. Di markas besar tim hukumnya, Hendra menunjukkan sebuah dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa dokter yang melakukan tes kehamilan Arya sebenarnya sedang berada di bawah ancaman hutang besar dari para rentenir gelap yang sangat kejam. Ini menjelaskan mengapa dokter tersebut begitu mudah disuap oleh Maya untuk mengeluarkan surat keterangan palsu yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan Arya bukan merupakan anak biologis dari suaminya yang sangat bodoh dan mudah tertipu. Arya merasa sangat jijik melihat betapa rendahnya moralitas orang-orang yang berada di sekelilingnya selama ini. Namun dia juga merasa bersyukur karena semua bukti kini sudah berada di bawah kendalinya yang sangat aman. Arya juga memerintahkan timnya untuk mengamankan aset-aset properti yang masih dimiliki oleh Ratna secara pribadi sebagai jaminan atas kerugian imaterial yang dia alami selama masa pengusiran yang sangat menyakitkan hati tersebut. Tempo hari, dia tidak ingin meninggalkan satu sen pun bagi wanita tua itu untuk menikmati masa tuanya dalam kemewahan yang dibangun di atas penderitaan orang lain yang tidak bersalah sama sekali dalam hidup yang singkat ini. Setiap langkah Arya sekarang didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar sebagai calon ibu tunggal yang harus menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi putranya yang akan segera lahir ke dunia yang fana. Aditya mencoba menghubungi Arya melalui nomor telepon lamanya, berharap bisa meminta maaf dan memulai kembali semuanya dari awal demi anak mereka. Namun dia hanya mendapatkan suara operator yang menyatakan nomor tersebut tidak aktif lagi sekarang. Dia baru menyadari betapa bodohnya dia, karena telah membuang permata demi segumpal tanah liat yang kotor. Dan rasa penyesalan itu mulai menggerogoti jiwanya dari dalam secara perlahan. Namun sangat menyakitkan sekali baginya. Dia mulai minum alkohol secara berlebihan untuk melupakan kenyataan pahit ini. Namun hal itu justru membuat kondisinya semakin memburuk dan membuat citranya di mata publik semakin hancur berantakan tanpa ada harapan lagi. Malam itu Arya tidur dengan nyenyak di geria tawangnya. Merasa sangat puas dengan kemajuan rencananya yang berjalan, sesuai dengan skenario yang telah dia susun dengan sangat teliti bersama para ahli strategi bisnis yang handal. Dia tahu bahwa besok adalah hari yang sangat besar. Hari di mana seluruh topeng kepalsuan akan terlepas dan kebenaran sejati akan bersinar dengan sangat terangnya di hadapan hukum yang berlaku di negeri tercinta ini. Dia tidak sabar untuk melihat wajah-wajah penuh ketakutan dari orang-orang yang pernah meremehkannya, saat mereka menyadari bahwa mereka telah bermain api dengan orang yang salah selama bertahun-tahun pernikahan yang bernama Setes Angkuluha. Menyakitkan. Di sisi lain, di dalam mansiun yang kini terasa gelap dan angker, Aditya duduk sendirian di ruang tengah sambil menatap foto pernikahannya dengan Arya yang sudah mulai berdebu dan tidak terawat lagi dengan baik. Dia merasakan sebuah firasat buruk bahwa esok hari akan menjadi hari terakhir bagi kejayaan nama besar keluarga Adiwangsa yang sudah dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun lamanya di dunia bisnis nasional. Namun semuanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Dan dia harus bersiap menghadapi badai besar yang akan segera menghantam hidupnya tanpa ada perlindungan atau tempat untuk bersembunyi dari amukan keadilan hukum. Persiapan teknis terakhir untuk persidangan telah selesai dilakukan oleh tim IT Mahardika Group yang akan menyiarkan jalannya pengadilan secara langsung melalui saluran digital agar seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikannya secara transparan tanpa rekayasa. Arya ingin memberikan pelajaran moral kepada masyarakat luas, bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak boleh digunakan untuk menindas kaum yang dianggap lemah. Terutama bagi seorang wanita yang sedang mengemban amanah kehidupan baru di rahimnya. Dengan dukungan penuh dari publik, dia yakin bahwa langkahnya ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam penegakan hak asasi manusia dan martabat perempuan di tengah budaya patriarki yang masih sangat kuat di masyarakat. Halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi itu dipenuhi oleh kerumunan wartawan dari berbagai media nasional yang ingin meliput kasus perceraian paling kontroversial tahun ini. Udara terasa sangat berat dengan aroma ketegangan yang menyengat. Sementara kilatan lampu kamera terus menyambar setiap kendaraan mewah yang memasuki gerbang utama dengan penjagaan yang sangat ketat.
Semua orang menantikan drama hukum antara keluarga Adiwangsa yang terpandang dengan seorang wanita yang kabarnya diusir secara hina di tengah malam buta beberapa bulan yang lalu secara kejam. Kehadiran publik yang sangat masif menunjukkan betapa besarnya ketertarikan masyarakat terhadap isu ketidakadilan sosial ini di Indonesia. Mobil sedan hitam milik keluarga Adiwangsa berhenti tepat di depan pintu, masuk gedung pengadilan dengan gaya yang sangat sombong, seolah mereka adalah pemilik hukum. Ratna keluar terlebih dahulu dengan mengenakan kebaya sutra berwarna emas yang sangat mencolok, memberikan kesan bahwa dia sama sekali tidak merasa bersalah atas tindakan pengusiran tersebut. Di belakangnya, Aditya melangkah dengan wajah yang berusaha terlihat sangat tegar, meskipun kegelisahan batinnya tidak bisa disembunyikan sepenuhnya dari pandangan mata para jurnalis yang sangat tajam. Mereka berdua percaya diri bahwa kekuasaan uang akan memenangkan mereka dalam persidangan perdana yang sangat krusial ini bagi reputasi keluarga besar mereka. Maya berdiri di samping Aditya dengan mengenakan kacamata hitam besar bermerek internasional, mencoba menutupi rasa panik yang sesekali muncul di balik senyum palsu yang dia tunjukkan. Dia merasa sangat yakin bahwa bukti foto perselingkuhan hasil rekayasanya akan cukup kuat untuk menjatuhkan mental Arya di depan majelis hakim yang terhormat nanti. Bagi Maya, hari ini adalah langkah terakhir untuk secara resmi menyingkirkan posisi Arya dan mengambil alih seluruh kemewahan yang selama ini hanya bisa dia impikan secara diam-diam saja. Keserakahan yang menyelimuti hatinya telah menumpulkan nuraninya untuk merasa iba pada kondisi kehamilan Arya yang sudah semakin besar dan rentan. Tidak lama kemudian, sebuah iring-iringan mobil SUV hitam yang sangat gagah dan mewah berhenti di sisi lain. Area parkir pengadilan dengan formasi yang sangat rapi. Pintu mobil terbuka dan Arya melangkah keluar dengan keanggunan yang luar biasa. Mengenakan gaun hamil berwarna putih bersih yang melambangkan kesucian dan keteguhan hatinya yang murni. Kehadirannya seketika membungkam hiruk-pikuk suasana di sekitar gedung pengadilan. Karena aura kepemimpinan yang dipancarkannya sangat kuat dan berkelas layaknya seorang ratu yang sedang turun ke medan perang. Bram berdiri setia di sampingnya, memastikan tidak ada seorang pun yang berani mengganggu ketenangan nona muda Mahardika tersebut hari ini. Arya berjalan melewati kerumunan wartawan tanpa memberikan sepatah kata pun. Namun sorot matanya yang tenang dan penuh keyakinan sudah cukup untuk menjelaskan segalanya kepada publik yang menonton. Dia tidak lagi terlihat seperti menantu yang tertindas, melainkan sosok wanita mandiri yang memiliki martabat tinggi dan siap memperjuangkan kebenaran sampai titik darah yang terakhir. Setiap langkah kakinya di atas lantai marmer pengadilan memberikan pesan bahwa waktu bagi kebohongan untuk berkuasa telah berakhir dan cahaya keadilan akan segera menyinari jalannya yang sulit. Dia menarik napas panjang, merasakan detak jantung bayinya yang seolah memberikan semangat tambahan untuk menghadapi musuh-musuhnya secara sangat berani. Di dalam ruang sidang utama yang luas, suasana terasa sangat dingin dengan deretan kursi kayu yang sudah dipenuhi oleh para pengunjung dan pengamat hukum profesional. Hakim ketua memasuki ruangan dengan wajah berwibawa, segera membuka persidangan yang akan menentukan nasib masa depan hubungan antara keluarga Adiwangsa dan Arya secara hukum yang berlaku. Pengacara keluarga Adiwangsa, Pramono, memulai argumennya dengan suara yang menggelegar, membacakan tuduhan perselingkuhan yang sangat keji dan tidak berdasar terhadap Arya di depan umum tanpa rasa malu sedikit pun. Dia mencoba membangun narasi bahwa Arya adalah wanita yang tidak bermoral dan hanya menginginkan harta kekayaan milik suaminya saja. Ratna duduk di kursi belakang dengan tatapan penuh kemenangan. Sesekali melirik ke arah Arya dengan senyuman meremehkan yang seolah meramalkan kekalahan total bagi mantan menantunya itu. Dia merasa sangat puas melihat Arya hanya diam mendengarkan semua cacian dan fitnah yang dilontarkan oleh pengacaranya di depan majelis hakim yang sedang memimpin jalannya persidangan tersebut. Baginya, Arya hanyalah seorang rakyat jelata yang tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan pengaruh besar dari nama keluarga Adiwangsa yang sudah dikenal luas di seluruh penjuru negeri ini. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa keheningan Arya adalah bagian dari strategi mematikan bagi hidupnya. Aditya menundukkan kepalanya saat mendengarkan detail fitnah yang dibacakan. Ada rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dadanya,
ketika dia melihat wajah tenang Arya dari sisi sampingnya. Meskipun egonya masih sangat tinggi, bayangan kebersamaan mereka di masa lalu mulai muncul kembali sebagai pengingat akan kesalahan besar yang telah dia perbuat terhadap istri sahnya yang setia. Namun, kehadiran Maya yang terus menggenggam tangannya seolah mengunci hatinya untuk tidak berpaling kembali pada kebenaran yang sudah terpampang nyata di depan matanya. Saat ini juga, dia terjebak dalam pusaran kebohongan yang dia ciptakan sendiri, dan kini harus mempertanggungjawabkannya di hadapan pengadilan yang suci. Giliran pengacara Arya, Hendra, untuk memberikan tanggapan atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak penggugat, dengan nada bicara yang sangat tenang, namun mengandung otoritas hukum yang sangat tajam. Hendra tidak langsung membantah tuduhan perselingkuhan tersebut, melainkan dia justru menantang keabsahan dari bukti-bukti foto yang diajukan oleh Pramono sebagai dasar utama dari tuntutan cerai mereka. Dia menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki bukti forensik digital yang sangat akurat untuk membuktikan bahwa seluruh foto tersebut adalah hasil rekayasa tingkat tinggi yang melibatkan oknum tidak bertanggung jawab. Pernyataan Hendra seketika membuat suasana ruang sidang menjadi sangat gaduh dengan bisikan dari hadirin. Pramono mencoba memotong pembicaraan Hendra dengan nada yang sangat kasar, berusaha mempertahankan kredibilitas bukti palsunya dengan argumen-argumen hukum yang terdengar sangat dipaksakan dan tidak logis bagi para ahli. Namun, Hakim Ketua dengan tegas menyuruh Pramono untuk tetap tenang dan membiarkan pihak tergugat menyelesaikan penjelasan mereka mengenai bukti-bukti yang akan diajukan ke hadapan majelis hakim yang terhormat. Arya tetap duduk dengan tegak. Tangannya melingkar di atas perutnya dengan penuh kasih sayang, seolah memberikan perlindungan bagi buah hatinya dari segala kegaduhan yang sedang terjadi di sekelilingnya saat ini. Dia tahu bahwa saat ini adalah awal dari kehancuran total musuh-musuhnya. Maya mulai merasa sangat gelisah di tempat duduknya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya ketika dia mendengar penyebutan bukti forensik digital oleh pengacara lawan yang sangat berpengalaman itu. Dia melirik ke arah Ratna yang juga tampak mulai sedikit goyah dari posisi duduknya yang tadinya sangat angkuh dan penuh dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Arya akan memiliki tim hukum sekelas Hendra yang dikenal sangat mahal dan hanya melayani klien-klien dari kalangan elit bisnis papan atas saja. Rasa takut mulai menyusup ke dalam hati mereka, membayangkan apa yang akan terjadi jika semua kejahatan terbongkar. Persidangan berlanjut dengan pemanggilan saksi-saksi awal yang diajukan oleh pihak keluarga Adiwangsa untuk memperkuat narasi mereka tentang ketidakpatuhan Arya sebagai seorang istri selama masa pernikahan mereka yang singkat. Saksi pertama adalah seorang pelayan rumah tangga yang telah disuap oleh Ratna untuk memberikan kesaksian bohong tentang perilaku Arya yang sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Namun, di bawah tekanan pertanyaan silang yang sangat cerdas dari Hendra, saksi tersebut mulai terlihat sangat gugup dan seringkali memberikan jawaban yang kontradiktif, satu dengan yang lainnya secara terbuka. Kebohongan yang telah disusun dengan rapi mulai menunjukkan celah yang sangat lebar bagi kebenaran. Arya hanya tersenyum tipis melihat kegagalan saksi tersebut, karena dia tahu bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh tumpukan uang suap yang diberikan oleh orang-orang tanpa integritas. Dia teringat kembali pada malam yang dingin itu, ketika dia dipaksa meninggalkan mansiun tanpa membawa apapun kecuali harga dirinya yang masih utuh dan tersimpan sangat rapat. Setiap fitnah yang dilemparkan kepadanya hari ini adalah bahan bakar yang membuatnya semakin kuat untuk menunjukkan siapa sebenarnya penguasa yang sedang mereka hadapi di ruang sidang ini. Dia tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun bagi mereka untuk meloloskan diri dari jeratan hukum yang adil. Setelah istirahat sejenak, persidangan dilanjutkan dengan pemaparan dari pihak Arya mengenai kondisi finansial perusahaan Adiwangsa Group yang sebenarnya sedang berada dalam status bangkrut secara teknis karena utang yang menumpuk. Hendra menunjukkan dokumen-dokumen keuangan yang membuktikan bahwa Arya adalah pemberi modal terbesar secara anonim yang selama ini menyelamatkan perusahaan Aditya dari kebangkrutan yang seharusnya sudah terjadi. Pernyataan ini mengejutkan semua orang di ruangan itu, terutama
Aditya yang selama ini merasa bahwa kesuksesan bisnisnya adalah murni hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa bantuan dari pihak manapun termasuk dari istrinya. Wajah Aditya berubah pucat pasi, seketika menyadari kenyataan pahit tersebut. Ratna berteriak histeris di dalam ruang sidang, menuduh Arya telah melakukan pencurian dokumen rahasia perusahaan dan memfitnah keluarga besarnya dengan data-data yang dianggap palsu oleh pihaknya secara subjektif. Hakim ketua terpaksa mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan suasana yang menjadi sangat kacau akibat reaksi emosional dari ibu mertua Arya yang sudah mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Arya tetap terlihat sangat tenang dan tidak terpengaruh sedikitpun oleh teriakan Ratna. Justru dia menatap wanita tua itu dengan tatapan kasihan, seolah melihat seseorang yang sedang menuju ke jurang kehancuran. Kejadian ini semakin memperburuk citra keluarga Adiwangsa. Hendra kemudian meminta izin kepada majelis hakim untuk memutar sebuah rekaman video yang sangat penting sebagai bukti pamungkas untuk membersihkan nama baik Arya dari segala tuduhan perselingkuhan yang keji. Video tersebut menunjukkan momen di mana Maya memberikan sejumlah uang kepada seorang pria asing untuk berpura-pura menjadi kekasih gelap Arya di sebuah hotel mewah beberapa bulan yang lalu. Seluruh pengunjung ruang sidang terkesiap melihat bukti nyata dari konspirasi jahat tersebut. Sementara Maya hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam karena merasa sangat malu dan ketakutan akan ancaman hukuman penjara. Kebenaran yang disembunyikan akhirnya mulai terkuak satu persatu. Aditya menatap Maya dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik. Menyadari bahwa wanita yang selama ini dia puja, ternyata adalah ular berbisa yang telah menghancurkan rumah tangganya demi kepentingan pribadi. Dia merasa sangat bodoh karena telah mempercayai Maya lebih dari istrinya sendiri yang telah tulus mencintainya dan sedang mengandung anaknya di dalam rahim yang suci tersebut. Namun, penyesalan Aditya datang sangat terlambat, karena proses hukum sudah berjalan, dan dia harus menanggung semua konsekuensi dari perbuatan buruknya yang sangat tidak bertanggung jawab. Arya tetap pada posisinya, tidak bergeming sedikit pun melihat penderitaan batin yang dialami oleh suaminya. Hakim ketua kemudian menunda persidangan hingga minggu depan untuk memberikan waktu bagi tim hukum Arya menyiapkan bukti-bukti tambahan mengenai identitas asli Arya yang belum terungkap sepenuhnya kepada publik. Saat Arya berdiri untuk meninggalkan ruangan, dia berjalan dengan langkah yang sangat anggun melewati barisan kursi keluarga Adiwangsa yang kini terlihat sangat hancur dan tidak memiliki kekuatan lagi. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Aditya atau Ratna. Namun aura kemenangannya sudah sangat terasa memenuhi seluruh ruangan pengadilan negeri yang menjadi saksi bisu dari drama hukum ini. Perjalanan menuju keadilan yang hakiki sudah setengah jalan terlewati. Wartawan segera menyerbu Arya saat dia keluar dari gedung pengadilan, mencoba mendapatkan pernyataan langsung mengenai bukti-bukti yang telah diajukan di dalam ruang sidang yang sangat menegangkan tadi secara hukum. Arya hanya memberikan senyuman ramah dan mengatakan bahwa biarkan hukum yang berbicara mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus yang sedang menimpa dirinya ini. Dia kemudian masuk ke dalam mobil mewahnya yang sudah menunggu di depan gerbang utama, meninggalkan hiruk-pikuk suasana pengadilan dengan perasaan yang sangat lega dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Rencananya berjalan sempurna dan identitas aslinya akan segera terungkap. Di dalam mobil, Arya menghela napas panjang sambil memejamkan matanya sejenak, membiarkan tubuhnya beristirahat setelah menghadapi tekanan mental yang cukup besar selama jalannya persidangan perdana yang menguras energi batinnya. Dia tahu bahwa minggu depan akan menjadi panggung yang lebih besar baginya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah pewaris tunggal dari kekaisaran bisnis Mahardika yang sangat perkasa. Tidak ada lagi keraguan dalam hatinya, karena dia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keadilan bagi setiap wanita yang pernah merasa tertindas oleh kekuasaan pria yang egois. Kemenangan mutlak sudah di depan mata. Bram menatap Arya melalui kaca spion tengah, merasa sangat bangga melihat ketangguhan yang ditunjukkan oleh nona mudanya tersebut. Selama menghadapi serangan fitnah yang sangat kejam dari pihak keluarga Adiwangsa, dia telah menyiapkan segala sesuatu untuk pengungkapan identitas Arya di persidangan berikutnya.
termasuk mengundang para pemimpin bisnis global untuk hadir sebagai saksi karakter yang akan memperkuat posisi hukum Arya nantinya. Semua bidak catur sudah berada pada posisi yang tepat untuk melakukan skakmat terakhir terhadap raja yang sudah kehilangan kekuasaannya tersebut di papan permainan bisnis. Malam ini Arya akan tidur dengan nyenyak. Mengetahui kebenaran mulai menang. Langit sore Jakarta yang mulai berwarna jingga seakan memberikan restu bagi perjuangan Arya. Memberikan rasa damai yang jarang dia rasakan. Sejak pertama kali dia menginjakkan kakinya di rumah keluarga Adiwangsa yang penuh kepalsuan. Dia melihat ke arah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, menyadari bahwa dunianya yang sebenarnya ada di sana. Di puncak kekuasaan yang dibangun dengan keringat dan integritas yang tinggi, Arya tidak akan menoleh ke belakang lagi. Karena masa depan yang cerah sudah menanti dirinya dan anaknya, yang akan lahir sebagai simbol kekuatan dari kebangkitan wanita yang luar biasa hebat bagi dunia ini. Ruang sidang utama hari ini dipenuhi oleh aroma ketegangan yang jauh lebih pekat dibandingkan dengan pertemuan hukum sebelumnya, yang telah menguras banyak emosi bagi semua pihak yang terlibat secara langsung dalam drama keluarga. Konglomerat ini. Puluhan kamera wartawan dari berbagai media internasional telah bersiap di gerbang depan, menantikan momen bersejarah yang akan segera terjadi di hadapan publik luas mengenai nasib Arya dan keluarga besar Adiwangsa yang sombong tersebut. Setiap kursi di dalam ruangan telah terisi penuh oleh para pengamat hukum, jurnalis senior, hingga perwakilan diplomatik yang secara khusus diundang oleh tim hukum Mahardika untuk menyaksikan penegakan keadilan sejati yang sangat langka. Aditya masuk ke ruang sidang dengan langkah yang terlihat sangat berat. Bahunya yang dulu tegak kini tampak layu akibat tekanan finansial yang sangat luar biasa. Hebat menghimpit seluruh sendi kehidupan bisnisnya selama sepekan terakhir. Di sampingnya, Ratna masih mencoba untuk mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya dengan mengenakan perhiasan yang sangat mencolok. Meskipun dia tahu bahwa sebagian besar aset pribadinya telah dibekukan oleh pihak otoritas hukum atas permintaan tim pengacara Arya. Mereka berdua masih berusaha meyakinkan diri bahwa mereka memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan hakim, meskipun kenyataannya sangatlah menyakitkan bagi mereka berdua saat ini secara finansial maupun secara sosial. Maya berdiri di belakang Aditya, dengan wajah yang tampak sangat pucat di balik riasan wajahnya yang sangat tebal. Matanya terus melirik ke arah pintu masuk dengan perasaan cemas yang tidak bisa dia sembunyikan lagi. Dia tahu bahwa posisinya sedang terancam setelah bukti konspirasi foto palsu tersebut terungkap pada persidangan sebelumnya. Namun dia masih berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum penjara yang sangat menakutkan. Keserakahan yang dulu membara di dalam hatinya kini telah berganti menjadi ketakutan yang sangat mendalam. Menyadari bahwa dia telah bermain api dengan orang yang jauh lebih kuat dari dugaannya selama ini. Tepat saat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Pintu besar ruang sidang terbuka dengan sangat lebar dan Arya melangkah masuk dengan diiringi oleh barisan pengawal berseragam lengkap yang memberikan kesan wibawa luar biasa. Arya mengenakan setelan gaun formal berwarna hitam pekat yang dirancang khusus untuk menunjukkan status kepemimpinannya yang sangat tinggi dan dominan di dunia bisnis global yang sangat kompetitif. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan perak kecil yang sangat elegan, menunjukkan kelasnya sebagai wanita bangsawan modern yang tidak bisa direndahkan oleh siapapun di ruangan ini. Seluruh hadirin seketika berdiri sebagai tanda penghormatan spontan terhadap kehadirannya yang sangat memukau mata. Hakim ketua mengetuk palu untuk membuka persidangan kedua yang akan fokus pada verifikasi identitas tergugat, serta penyerahan bukti-bukti tambahan mengenai aliran dana gelap yang dilakukan oleh pihak keluarga Adiwangsa selama ini. Hendra, pengacara utama Arya, berdiri dengan penuh percaya diri dan meletakkan sebuah map kulit berwarna perak yang sangat eksklusif di atas meja majelis hakim untuk segera diperiksa secara detail. Dia menyatakan bahwa hari ini seluruh dunia akan mengetahui siapa sebenarnya sosok Arya yang selama ini telah direndahkan, dihina, dan dibuang secara kejam oleh keluarga yang tidak tahu berterima kasih, seperti keluarga besar Adiwangsa tersebut. Di dalam map tersebut terdapat dokumen legalitas asli,
yang menyatakan bahwa Arya adalah pemilik sah sekaligus Chief Executive Officer dari Mahardika Group, sebuah konglomerasi bisnis terbesar di Asia Tenggara yang memiliki aset ribuan triliun rupiah. Saat hakim membacakan dokumen tersebut dengan suara yang lantang, seluruh ruangan seketika menjadi sunyi, senyap seolah-olah waktu berhenti berputar karena kejutan yang sangat luar biasa hebat bagi semua orang. Aditya hampir terjatuh dari kursinya. Wajahnya berubah menjadi sangat putih layaknya kertas. Menyadari bahwa wanita yang dia usir adalah penguasa ekonomi yang selama ini secara diam-diam menghidupi seluruh bisnis keluarganya, Ratna berteriak histeris di tengah ruang sidang, menyatakan bahwa dokumen tersebut pasti palsu karena menurutnya Arya hanyalah seorang gadis yatim piatu miskin yang beruntung bisa menikah dengan putra mahkota keluarga besar Adiwangsa. Namun, teriakannya segera dibungkam oleh kehadiran 3 orang saksi ahli dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengonfirmasi keaslian seluruh dokumen identitas milik Arya secara resmi dan mengikat. Ratna jatuh terduduk di kursinya dengan tubuh yang gemetar hebat. Menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya, dengan membuang berlian demi segenggam lumpur kotor yang tidak berharga sama sekali. Hendra kemudian melanjutkan dengan memaparkan bukti-bukti bahwa seluruh modal kerja yang digunakan oleh Adiwangsa Group selama 3 tahun terakhir sebenarnya berasal dari dana pribadi Arya yang disamarkan sebagai investasi asing yang kai pribadi Arya. Anonime. Arya melakukan hal tersebut semata-mata karena cintanya kepada Aditya dan keinginan untuk membantu suami yang sangat dia cintai tanpa harus melukai harga diri pria itu sebagai seorang pemimpin perusahaan. Aditya menangis terseduh-seduh di tempat duduknya, merasakan penyesalan yang sangat amat mendalam karena telah mengkhianati ketulusan luar biasa dari seorang wanita yang begitu hebat seperti Arya, yang kini berdiri tegak di hadapannya sebagai pemenang. Persidangan semakin memanas ketika tim hukum Arya menghadirkan rekaman suara asli dari dokter laboratorium yang mengakui bahwa dia telah menerima suap sebesar 5 miliar rupiah dari Maya untuk memalsukan hasil tes DNA janin. Dokter tersebut muncul melalui sambungan video dari persembunyiannya, menjelaskan secara detail bagaimana Maya mengancam keselamatan keluarganya jika dia tidak mau menuruti perintah jahat untuk memfitnah Arya dengan tuduhan perselingkuhan yang sangat keji. Bukti ini merupakan pukulan terakhir yang menghancurkan seluruh argumen pembelaan dari pihak keluarga Adiwangsa, membuat mereka tidak memiliki celah sedikit pun untuk bisa menghindar dari hukuman yang sangat berat dan sangat memalukan publik. Maya yang merasa sudah terpojok mencoba untuk lari meninggalkan ruang sidang secara diam-diam melalui pintu samping. Namun langkahnya segera dihentikan oleh 2 orang petugas kepolisian yang sudah bersiaga sejak awal persidangan dimulai. Dia langsung diborgol di depan umum. Sebuah pemandangan yang sangat memuaskan bagi para jurnalis yang terus mengabadikan setiap momen kehancuran sang wanita. Simpanan yang sangat licik dan sangat rakus tersebut. Teriakannya yang meminta tolong kepada Aditya sama sekali tidak digubris oleh pria itu yang kini hanya bisa menatap lantai dengan penuh rasa malu dan hancur yang sangat luar biasa dalam jiwanya. Arya kemudian berdiri dari kursinya dan meminta izin kepada majelis hakim untuk memberikan sebuah pernyataan singkat secara langsung kepada Aditya dan Ratna di depan seluruh pengunjung ruang sidang yang hadir hari ini. Dengan suara yang sangat tenang namun mengandung kekuatan yang bisa menggetarkan jiwa, Arya menatap Aditya dengan tatapan yang sangat dingin yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi sedikit pun ruang untuk pengampunan di hatinya yang beku. Dia menyatakan bahwa setiap tetes air hujan yang membasahi tubuhnya pada malam pengusiran itu telah berubah menjadi api keadilan yang kini akan membakar habis seluruh kesombongan dan kekayaan palsu keluarga besar Adiwangsa. Kalian menganggap kebaikan adalah kelemahan, dan kalian menganggap kesederhanaan adalah kemiskinan. Namun hari ini kalian belajar bahwa naga yang diam, tetaplah penguasa langit yang tidak bisa kalian tantang tanpa konsekuensi yang sangat mematikan. Ungkap Arya. Kata-katanya bergema di seluruh ruangan, menciptakan keheningan yang sangat mencekam sekaligus memberikan rasa puas bagi mereka yang selama ini mendukung perjuangan Arya untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya dan anaknya. Arya tidak meminta belas kasihan.
Dia hanya menuntut apa yang menjadi haknya secara hukum dan moral sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pemimpin besar yang sangat dihormati. Hendra kemudian mengajukan permohonan kepada hakim untuk segera melakukan penyitaan terhadap seluruh aset Adiwangsa Group sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian material dan imaterial yang diderita oleh Arya selama masa pernikahan. Dia juga meminta agar hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada Arya tanpa ada hak kunjungan bagi Aditya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh pengadilan sipil maupun pengadilan agama nantinya. Keputusan ini akan memastikan bahwa anak Arya akan tumbuh besar di lingkungan yang sehat dan jauh dari pengaruh buruk keluarga Adiwangsa yang sangat beracun dan tidak memiliki integritas moral sama sekali. Aditya mencoba untuk mendekati Arya dan berlutut di kakinya sambil memohon maaf dengan suara yang sangat parau. Namun, para pengawal Arya segera menghalangi langkahnya dengan barisan fisik yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan. Arya bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah pria yang dulu pernah menjadi suaminya tersebut. Seolah-olah Aditya sudah benar-benar mati dan tidak lagi memiliki eksistensi di dalam dunianya yang baru yang sangat megah. Dia tahu bahwa maaf tidak akan bisa menghapus trauma pengusiran dan fitnah keji yang telah dilakukan terhadap dirinya saat dia sedang dalam kondisi fisik yang sangat lemah dan sangat membutuhkan kasih sayang. Ratna yang sudah kehilangan akal sehatnya mulai tertawa sendiri sambil memegang perhiasan emasnya. Menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa akibat syok yang sangat luar biasa setelah mengetahui kenyataan bahwa dia baru saja kehilangan segalanya. Tim medis pengadilan terpaksa membawa wanita tua itu keluar dari ruangan untuk mendapatkan perawatan psikis darurat agar dia tidak semakin mengganggu jalannya persidangan yang masih menyisakan beberapa agenda penting. Kehancuran keluarga Adiwangsa kini sudah tidak bisa terelakkan lagi. Mereka jatuh dari puncak kemewahan, menuju lembah kehinaan yang sangat dalam akibat kesombongan dan ketamakan mereka sendiri. Selama ini terhadap sesama manusia. Persidangan kemudian diskors selama 1 jam sebelum pembacaan putusan sela oleh majelis hakim mengenai pembekuan aset permanen dan pengalihan kekuasaan direksi perusahaan kepada pihak kurator yang ditunjuk pemerintah secara sah. Arya keluar dari ruang sidang menuju ruang tunggu VIP, dengan diiringi oleh sorakan dukungan dari masyarakat yang berkumpul di luar gedung pengadilan, setelah mendengar berita tentang identitas aslinya yang sangat menghebohkan. Dia merasa sangat lega karena beban rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat telah terungkap ke permukaan dan kini dunia tahu bahwa dia adalah pejuang yang sesungguhnya di medan pertempuran hukum ini. Di dalam ruang tunggu, Bram memberikan laporan bahwa saham Adiwangsa Group telah terjun bebas ke angka 0 setelah berita tentang keterlibatan mereka dalam skandal pemalsuan dokumen dan suap medis tersebar luas ke publik. Arya mengangguk puas. Menyadari bahwa kehancuran ekonomi adalah hukuman yang paling pantas bagi orang-orang yang selama ini hanya memuja uang di atas segala-galanya, termasuk di atas nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran. Dia memerintahkan timnya untuk segera mengambil alih seluruh karyawan yang jujur di perusahaan Aditya agar mereka tidak kehilangan pekerjaan akibat dari kesalahan fatal yang dilakukan oleh jajaran direksi keluarga Adiwangsa yang sangat busuk. Arya mengusap perutnya yang sudah semakin membesar. Membisikkan kata-kata cinta kepada bayinya, bahwa sebentar lagi mereka akan hidup tenang, tanpa ada lagi ancaman dari orang-orang jahat yang ingin menyakiti mereka berdua. Dia merasa sangat bersyukur karena memiliki kekuatan finansial dan jaringan kekuasaan yang bisa dia gunakan untuk melindungi masa depan anaknya yang akan menjadi pewaris tunggal kerajaan bisnis Mahardika Group. Keyakinannya pada keadilan Tuhan semakin kuat. Menyadari bahwa setiap kesulitan yang dia hadapi selalu memiliki akhir yang indah bagi mereka yang tetap teguh, memegang prinsip kebenaran dan kejujuran dalam hidup yang penuh dengan ujian. Saat kembali ke ruang sidang untuk mendengarkan putusan sela, Arya melihat Aditya duduk sendirian di bangku terdakwa dengan wajah yang sangat hampa, seolah jiwanya telah pergi meninggalkan tubuhnya yang sudah mulai rapuh tersebut. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan dari seorang pria pengusaha sukses. Yang ada hanyalah sosok manusia yang telah kehilangan segalanya karena kebodohan dan ketidakmampuannya dalam menjaga amanah cinta yang sangat tulus dari istrinya. Arya menatap lurus ke depan.
Fokus pada palu hakim yang akan segera dijatuhkan untuk meresmikan kemenangan hukumnya yang sangat gemilang dan sangat bersejarah bagi kaum wanita di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Hakim ketua akhirnya membacakan putusan yang menyatakan bahwa seluruh tuntutan Arya dikabulkan sepenuhnya, termasuk penyitaan aset dan penetapan status tersangka bagi Maya, serta penyelidikan lebih lanjut terhadap keterlibatan Ratna dalam kasus pemerasan. Seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan kemenangan, menyambut tegaknya keadilan yang selama ini seolah tertutup oleh kabut kekuasaan uang yang dimiliki oleh keluarga besar Adiwangsa yang kini sudah hancur lebur tanpa sisa. Arya berdiri dengan anggun, memberikan penghormatan kepada majelis hakim, lalu berjalan keluar gedung pengadilan sebagai pemenang sejati yang telah berhasil membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kejahatan dalam kondisi apapun. Di luar gedung, ribuan orang menyambut Arya dengan bunga dan sorakan penuh semangat, menganggapnya sebagai simbol kekuatan wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan dan membalas dendam dengan cara yang sangat elegan dan bermartabat. Arya tersenyum kepada publik, sebuah senyuman nyaman yang penuh dengan kedamaian dan harapan baru bagi masa depannya yang cerah bersama sang buah hati yang akan segera lahir ke dunia yang fana ini. Dia tahu bahwa babak baru kehidupannya akan sangat luar biasa. Dan dia sudah siap untuk menjadi ibu sekaligus pemimpin yang akan terus membawa kebaikan bagi banyak orang melalui kekuasaan yang dimilikinya. Matahari pagi menyinari gedung pencakar langit Mahardika dengan cahaya keemasan yang seolah memberkati kemenangan mutlak Arya atas segala ketidakadilan yang pernah menimpanya di masa lalu yang kelam. Di dalam kantor pribadinya yang luas dan mewah, Arya duduk dengan tenang sambil menatap surat keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai penyitaan seluruh aset keluarga Adiwangsa. Tidak ada lagi rasa dendam yang membara di dalam hatinya, melainkan sebuah kedamaian yang mendalam karena kebenaran telah ditegakkan dengan sangat sempurna di hadapan hukum dan juga seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini. Secara resmi, Aditya kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mansiun megah kebanggaannya telah dipasangi garis polisi dan segel penyitaan oleh pihak pengadilan sebagai jaminan pembayaran ganti rugi kepada Arya. Dia berdiri di pinggir jalan dengan hanya membawa satu koper berisi pakaian sisa, menatap rumah yang dulu menjadi saksi bisu keangkuhannya dengan tetesan air mata penyesalan yang tidak berguna lagi. Semua teman bisnis yang dulu memujanya kini menghilang satu persatu, seolah dia adalah wabah penyakit yang sangat berbahaya bagi reputasi sosial mereka yang sangat diagung-agungkan selama ini dalam pergaulan kelas atas. Di balik jeruji besi yang dingin dan lembab, Maya meratapi nasibnya yang hancur berantakan setelah dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun atas kasus penipuan, suap, dan pemalsuan dokumen medis. Kecantikan yang dulu dia banggakan kini memudar karena stres yang luar biasa. Sementara para narapidana lain tidak memberikan ruang sedikit pun baginya untuk merasa sombong atau berkuasa di dalam sel. Keserakahan yang membabi buta telah menuntunnya ke lubang kehancuran yang paling dalam, menjadikannya sebuah contoh nyata bahwa kejahatan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan abadi bagi siapapun yang melakukannya di dunia fana ini. Ratna yang dulu selalu memandang rendah orang lain kini tinggal di sebuah panti jompo sederhana, setelah seluruh harta pribadinya ludes untuk membayar denda dan biaya perkara hukum yang sangat mahal. Dia sering duduk sendirian di sudut ruangan sambil menggumamkan nama-nama perhiasan berliannya yang kini telah berpindah tangan ke pihak kurator untuk dilelang secara terbuka kepada publik umum. Kehilangan status sosial sebagai nyonya besar Adiwangsa adalah hukuman batin yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan materi bagi wanita tua yang selama hidupnya hanya mengutamakan gengsi dan kekuasaan semu di tengah masyarakat elit. Beberapa bulan berlalu dengan cepat, dan saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga besar Mahardika akhirnya tiba ketika Arya mulai merasakan kontraksi yang menandakan kelahiran sang pewaris baru. Dia segera dilarikan ke rumah sakit terbaik milik keluarganya, di mana tim dokter spesialis paling handal di negeri ini sudah bersiap sedia memberikan pelayanan medis yang paling eksklusif. Bram berdiri dengan siaga di depan pintu ruang persalinan, memastikan keamanan nona muda tetap terjaga dari gangguan media yang masih terus memantau setiap gerak-gerik sang pemimpin wanita yang sangat fenomenal tersebut dalam dunia bisnis internasional.
Tangisan bayi laki-laki yang sangat kencang memecah kesunyian malam di dalam ruang operasi, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan bagi Arya yang sedang berjuang dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya demi sang anak. Saat perawat meletakkan bayi mungil itu di atas dadanya, Arya meneteskan air mata bahagia karena dia tahu bahwa perjuangannya selama ini membuahkan hasil yang sangat manis. Bayi itu memiliki mata yang jernih dan wajah yang sangat mirip dengan kakeknya, almarhum pemimpin besar Mahardika Group. Seolah menjadi simbol kebangkitan kembali kejayaan keluarga yang sempat mendapatkan cobaan yang sangat berat dan menyakitkan hati. Aditya mencoba datang ke rumah sakit dengan membawa sebuket bunga layu, berharap bisa melihat anaknya untuk pertama kali dan memohon pengampunan dari Arya yang kini sudah menjadi orang asing baginya. Namun, dia segera dihentikan oleh barisan pengawal berseragam hitam yang menjaga ketat seluruh area rumah sakit dan menyuruhnya pergi sebelum mereka memanggil pihak kepolisian untuk tindakan gangguan. Dengan hati yang hancur, Aditya menyadari bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan tempat kembali di dalam kehidupan Arya maupun anak mereka yang baru saja lahir ke dunia yang sangat keras dan penuh dengan persaingan ini. 1 tahun kemudian, sebuah perayaan ulang tahun pertama yang sangat megah diadakan di Taman Gria Tawang Menara Mahardika dengan dihadiri oleh para pemimpin bisnis kelas dunia dan tokoh penting. Arya berdiri dengan sangat anggun mengenakan gaun sutra berwarna biru laut, sambil menggendong putranya yang diberi nama Arkan Mahardika, sebagai simbol kekuatan dan masa depan baru bagi kerajaan bisnis mereka. Arkan tumbuh menjadi anak yang sangat sehat dan cerdas, dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus dari sang ibu serta perlindungan penuh dari seluruh tim pengawal pribadi yang sangat setia kepadanya selamanya. Aset-aset keluarga Adiwangsa yang telah disita kini telah diubah fungsinya oleh Arya menjadi pusat pelatihan keterampilan dan beasiswa bagi para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di seluruh Indonesia. Tindakan filantropi ini semakin memperkuat citra Arya sebagai pemimpin wanita yang tidak hanya cerdas dalam berbisnis, tetapi juga memiliki empati yang sangat luas terhadap sesama kaum hawa. Dia membuktikan bahwa kekuasaan yang dimiliki secara sah harus digunakan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan untuk menindas mereka yang dianggap lemah atau tidak memiliki suara di dalam sistem sosial yang ada saat ini. Aditya kini bekerja sebagai buruh kasar di sebuah gudang logistik di pinggiran kota, menghabiskan hari-hari dengan mengangkat beban berat, demi sekadar menyambung hidup dan membayar sewa kontrakan yang sangat sempit. Setiap kali dia melihat berita tentang kesuksesan Arya di televisi, dia hanya bisa tertunduk lesu, sambil meratapi kebodohannya di masa lalu yang telah menghancurkan masa depan emasnya sendiri. Penyesalan yang mendalam terus menghantui setiap langkahnya. Namun dia sadar bahwa waktu tidak bisa diputar kembali, dan dia harus menjalani sisa hidupnya dalam kemiskinan sebagai penebusan atas dosa-dosa yang sangat besar dahulu. Malam itu, Arya berdiri di balkon kantornya sambil menatap pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Teringat kembali pada malam dingin, saat dia diusir dengan penuh penghinaan oleh keluarga yang pernah dia cintai. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang masuk ke paru-parunya. Menyadari bahwa setiap luka yang dia terima telah berubah menjadi mutiara kekuatan yang membuatnya tak tergoyahkan oleh badai apapun. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling terhormat. Dan kini dia bisa melangkah maju dengan kepala tegak, bersama putranya menuju masa depan yang penuh dengan cahaya kebahagiaan yang sangat abadi sekali. Dunia kini mengenal Arya bukan sebagai mantan istri yang tersakiti, melainkan sebagai naga wanita dari Mahardika Group yang memiliki integritas baja dan kecerdasan strategis yang tidak ada tandingannya di Asia. Dia telah berhasil memulihkan nama baik keluarganya dan membangun sebuah warisan yang jauh lebih besar daripada sekadar kekayaan materi, yaitu warisan keberanian dan harga diri yang tidak bisa dibeli. Dengan Arkan di sampingnya, Arya siap menghadapi tantangan global yang baru, membawa visi Mahardika ke tingkat yang lebih tinggi lagi sebagai simbol kejayaan bangsa Indonesia di kancah internasional yang sangat kompetitif dan juga sangat dinamis saat ini. Bram masuk ke ruangan dengan membawa laporan akhir tahun yang menunjukkan pertumbuhan laba perusahaan yang sangat fantastis. Namun Arya hanya memberikan senyuman tipis, karena baginya kebahagiaan sejati
bukanlah angka semata. Dia menutup dokumen tersebut, lalu berjalan menuju kamar Arkan untuk memberikan ciuman selamat malam kepada putra tercintanya yang sedang tertidur dengan sangat lelap dan tenang di tempat tidurnya. Kisah pilu tentang pengusiran di tengah malam kini telah terkubur sangat dalam di bawah tumpukan kemenangan yang manis. Menyisakan sebuah pelajaran berharga bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk menang melawan segala bentuk kezaliman manusia. Para karyawan di seluruh kantor cabang Mahardika Group merasa sangat bangga dipimpin oleh sosok wanita seperti Arya, yang selalu mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial. Program sosial yang dia inisiasi telah membantu ribuan orang untuk bangkit dari keterpurukan. Menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan integritas yang sangat tinggi di lapangan. Arya telah membuktikan bahwa seorang pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu mengubah penderitaan pribadinya menjadi kekuatan penggerak untuk membawa perubahan positif bagi seluruh lapisan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dan juga dukungan moral. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah resmi menutup berkas kasus Arya dengan putusan yang paling adil dalam sejarah hukum perdata dan pidana di negeri ini. Memberikan sinyal kuat kepada para penguasa sombong. Setiap detail kejahatan yang dilakukan oleh Maya dan keluarga Adiwangsa telah terdokumentasi dengan sangat rapi sebagai bahan pelajaran bagi para mahasiswa hukum mengenai pentingnya etika dan moralitas dalam kehidupan bernegara. Arya telah menjadi legenda hidup yang menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah meskipun dunia seolah berpaling dari mereka di saat yang paling sulit dan paling menyakitkan bagi perasaan seorang wanita yang sedang hamil tua. Arkan kecil mulai belajar berjalan dengan bimbingan langsung dari Arya. Setiap langkah kecilnya di atas karpet mewah mansiun Mahardika adalah sebuah langkah menuju masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Arya menatap langkah putranya dengan penuh kebanggaan. Menyadari bahwa dia telah berhasil melindungi warisan ayahnya dan memberikan identitas yang terhormat bagi anak yang dulu hampir saja tidak diakui oleh ayahnya sendiri. Kebahagiaan mereka kini lengkap. Dan tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan yang akan mengganggu kedamaian mereka di masa depan yang akan datang dengan penuh janji-janji manis bagi kehidupan mereka berdua secara berkelanjutan dan stabil. Waktu terus berjalan tanpa pernah berhenti. Namun ingatan tentang perjuangan Arya akan tetap abadi di hati setiap orang yang mendambakan keadilan dan kebenaran sejati di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Arya telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan pada seberapa kuat karakter kita dalam menghadapi badai kehidupan yang sangat hebat dan sangat menghancurkan. Dengan integritas yang tidak tergoyahkan. Dia telah menuliskan babak penutup yang sangat indah bagi kisah hidupnya yang dramatis. Meninggalkan jejak emas yang akan terus bersinar selamanya di dalam sejarah kejayaan keluarga besar Mahardika yang perkasa. Lampu-lampu kota Jakarta terus berpijar dengan indah di bawah langit malam yang tenang. Seolah menjadi saksi bisu atas transformasi luar biasa dari seorang wanita yang dulu dihina menjadi penguasa yang sangat dicintai. Arya mematikan lampu kantornya, melangkah keluar dengan penuh ketenangan, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang pintu yang tertutup rapat untuk selama-lamanya tanpa ada keinginan untuk menoleh kembali lagi sekarang. Dia berjalan menuju mobilnya dengan senyuman yang paling tulus. Siap untuk pulang ke rumah, di mana cinta sejatinya, sang putra tercinta, sudah menantinya dengan pelukan hangat yang sangat menenangkan batinnya dari segala kelelahan bekerja. Kisah keluarga Adiwangsa kini hanya menjadi catatan kaki yang menyedihkan dalam sejarah bisnis nasional. Sebuah peringatan tentang bahaya keserakahan dan kesombongan yang bisa menghancurkan segalanya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Aditya, Ratna, dan Maya telah membayar harga yang sangat mahal atas perbuatan jahat mereka. Membuktikan bahwa hukum tabur tuai adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun di bumi ini. Mereka kini hanya tinggal dalam kegelapan penyesalan. Sementara Arya terus bersinar terang di puncak kejayaan. Membuktikan bahwa martabat yang dijaga dengan kejujuran akan membawa seseorang menuju kebahagiaan yang sangat sejati dan abadi sepanjang masa. Bram membukakan pintu mobil untuk Arya dengan penuh hormat.
Menyadari bahwa dia sedang melayani seorang pahlawan wanita yang telah berhasil mengubah takdirnya sendiri dengan kekuatan doa dan kerja keras yang luar biasa. Arya masuk ke dalam kabin mobil yang nyaman, merasakan kehangatan yang sangat berbeda dengan kedinginan malam pengusiran itu. Sebuah kehangatan yang bersumber dari rasa syukur dan kemenangan yang sangat bersih. Mobil mewah itu pun melaju membelah jalanan kota yang tenang, membawa sang ratu bisnis kembali ke istananya untuk menikmati hasil dari perjuangan panjangnya yang penuh dengan air mata, keringat, dan juga kemenangan yang sangat spektakuler sekali. Arkan akan tumbuh besar dengan mengetahui kisah hebat ibunya. Sebuah kisah tentang ketangguhan yang akan menjadi panduan hidupnya saat dia nanti mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan di Mahardika Group yang sangat besar. Arya berjanji di dalam hatinya untuk mendidik putranya dengan nilai-nilai kerendahan hati dan kasih sayang, agar Arkan tidak pernah menjadi sosok yang sombong seperti keluarga ayahnya yang telah hancur lebur. Dia ingin putranya menjadi pemimpin yang dicintai, seorang pria yang menghargai wanita dan menjunjung tinggi keadilan di atas segalanya. Meneruskan tradisi mulia keluarga Mahardika yang sudah turun-temurun menjaga integritas mereka di mata dunia internasional saat ini. Keadilan telah menemukan tempatnya. Kebenaran telah bersinar dengan terang. Dan Arya kini telah mencapai puncak tertinggi dari kedamaian spiritual yang selama ini dia cari di tengah kekacauan hidup yang sangat melelahkan hatinya. Tidak ada lagi air mata kesedihan. Yang ada hanyalah senyuman penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi dirinya, anaknya, dan juga bagi seluruh orang yang berada di bawah perlindungan kekuasaannya. Kisah luar biasa ini berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna, memberikan inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang melawan ketidakadilan untuk tetap percaya bahwa fajar akan selalu menyingsing setelah malam yang paling gelap sekalipun.